Awalnya mereka mengira Sung Suho cuma seorang hunter berbakat. Tapi setelah dia menghancurkan dungeon rank tinggi sendirian, kini para guild besar mulai panik. Karena keberadaan Suho di asosiasi justru membawa badai darah bagi asosiasi hunter itu sendiri. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Setelah pemberitaan tentang Suho yang mengalami reawakening di tengah kekacauan menjadi topik hangat di kalangan para hunter dan warga. Di tempat berbeda terlihat Suho yang merasa terganggu saat menyaksikan siaran berita tentang dirinya, hingga ia pun langsung mempertanyakan kenapa media menyiarkan berita palsu seperti itu. Wo Jinchul yang duduk di hadapannya kemudian menjelaskan dengan tenang bahwa asosiasi sengaja menyebarkan informasi tersebut demi melindungi identitas Suho. Bahkan meski kasus reawakening sangat jarang terjadi, dengan ini masyarakat tetap akan mempercayai Suho karena itu masih dianggap masuk akal. Namun berhubung Suho tetap bersikeras bahwa dirinya tidak ingin bersembunyi lagi, Choi Jong-in yang kesal mendengarnya tampak menghela nafas panjang sebelum ia menjelaskan kepada Suho. Jika kau berencana untuk mengumumkan kepada dunia bahwa kau adalah seorang hunter yang bisa berkembang tanpa batas, maka semua orang tidak akan melihatmu sebagai penyelamat. Sebaliknya mereka justru akan takut dan membencimu, karena kau adalah seorang irregular yang menentang hukum. Terlebih lagi mengingat kau juga berencana mengumpulkan semua kekuatan di dunia ini untuk melawan Itarim. Tentu tidak akan cukup hanya dengan tekad saja. Tapi kau juga harus memikirkan cara bagaimana menggerakkan hati orang-orang agar mempercayaimu. Suho yang mendengarnya sontak hanya bisa terdiam dan membenarkan ucapan Choi Jong-in sepenuhnya. Ia sadar, untuk mencapai tujuannya akan membutuhkan lebih dari sekedar naik level. Karena itulah ia tidak bisa melakukannya sendirian dan harus mengumpulkan semua kekuatan di dunia ini. Dengan sedikit keraguan di hatinya, Suho kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Choi Jong-in, apakah nasihatmu itu mengartikan kalau kau bersedia membantuku? Namun pertanyaan itu justru lebih dulu dijawab oleh Bae Kyun-ho yang mengatakan tentu saja. Selain karena kau adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan dan putra dari Hunter Sung Jin-wo harapan umat manusia, tindakanmu telah menggerakkan hatiku Sung Suho. Jadi Guild White Tiger pasti akan membantumu. Segera setelahnya Choi Jong-in juga mengatakan, mengingat Itarim adalah lawan yang sulit untuk dihadapi bahkan bagi orang sekuat Hunter Sung Jin-wo. Tentu aku tidak bisa diam saja melihat dunia ini hancur. Jadi Guild Hunters juga akan bekerja sama denganmu. Mendengar hal itu, pandangan Ketua Wo Jinchul langsung beralih ke arah Lim Tae-ju yang sejak tadi hanya diam. Karena pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, ia ingin memastikan apakah Suho benar-benar membunuh Lee Min-sung. Lalu makhluk apa yang dia lihat pada diri Lee Min-sung saat itu, dan kenapa Suho mendekati Lee Min-sung? Namun meski Suho sudah mengatakan yang sejujurnya, bahwa ia memang membunuh Lee Min-sung yang telah kecanduan Stardust dan dirasuki oleh utusan Itarim. Kemudian alasannya mendekati Lee Min-sung karena ia sudah memastikan bahwa Lee Min-sung bekerja sama dengan Itarim. Jadi ia ingin mengumpulkan informasi darinya. Ternyata jawaban Suho tersebut masih belum cukup memuaskan Lim Tae-ju, padahal ia sendiri sebenarnya sudah tahu kalau Suho memang tidak bersalah. Hingga sampailah ketika Suho menanyakan, apa mungkin kau penasaran dengan kondisi Lee Min-sung di saat-saat terakhirnya? Sontak mata Lim Tae-ju langsung terbelalak dengan ekspresi yang seolah menjelaskan bahwa memang itulah yang ingin diketahuinya. Suho mengungkapkan, di saat terakhirnya Lee Min-sung tampak tersenyum. Bahkan meski ia sendiri tidak tahu apakah Lee Min-sung tersenyum karena merasa bangga atau karena merasa hampa setelah melepaskan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, sampai akhir hayatnya Lee Min-sung tidak kehilangan jati dirinya sendiri. Setelah mendengar semua kebenaran itu, kini pikiran Lim Tae-ju jadi sedikit lebih tenang. Lalu sembari menutupi wajahnya dengan tangan karena merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Lee Min-sung. Akhirnya Lim Tae-ju memutuskan bahwa Guild Reaper juga akan bekerja sama. Dengan bergabungnya ketiga guild besar di sisi Suho, Wo Jinchul mengungkapkan kekagumannya atas kesungguhan Suho yang telah menggerakkan hati semua orang. Bahkan meski Suho bukanlah Hunter Sung Jin-wo, baginya Suho tetap memiliki tekad yang sama kuatnya dengan Hunter Sung Jin-wo pada masa-masa itu. Tak lama kemudian ketika suasananya mulai tenang, Suho kembali bersuara untuk menjelaskan rencana selanjutnya. Namun begitu ia memulainya dengan menyampaikan rencana pertama, sontak hal itu telah membuat Wo Jinchul dan para petinggi lain jadi gemetar dengan wajah yang memucat. Karena keputusan yang Suho buat kali ini benar-benar akan membawa badai darah bagi asosiasi Hunter itu sendiri. Singkat cerita, setelah hari berganti dan Suho kembali memasuki Shadow Dungeon untuk menjalani latihan brutal bersama Amut. Di sini terlihat Suho yang jatuh terkapar setelah menyelesaikan latihannya. Namun meski begitu, Amut justru memuji pencapaian Suho yang kini sudah bisa melewati semua latihan keras darinya sendirian tanpa perlu melakukan bond skill. Dengan nafas yang masih terasa berat dan bahunya yang kaku, Suho kemudian membuka inventory sembari berkata, "Jujur saja, aku sekarang malah merasa aneh kalau tidak berlatih seperti ini. Jadi terima kasih atas kerja keras Amut."
Lalu tidak berselang lama ketika Esil mengungkapkan kekagumannya pada Suho, di mana bukan hanya tubuh dan energi sihirnya saja yang sudah jauh berkembang, tapi auranya kini juga terasa berbeda. Saat itu Suho memutuskan untuk langsung pergi lagi, hingga membuat Esil dan yang lainnya gelisah kenapa Suho ingin pergi secepat ini. Suho menjelaskan, mulai sekarang situasinya akan jadi semakin sibuk karena ia harus segera menyelesaikan dungeon tipe field. Lebih tepatnya setelah ia berbicara dengan para petinggi asosiasi kemarin, ia telah mengajukan permintaan untuk menyelesaikan seluruh dungeon tipe field di Korea Selatan seorang diri demi mencegah pembangunan pabrik Stardust baru. Meskipun awalnya semua guild besar menentang keras rencana tersebut karena beresiko merusak keseimbangan ekonomi guild, pada akhirnya ia berhasil membuat mereka setuju setelah menyodorkan beberapa syarat. Dan untuk memenuhi semua syarat itu, ia harus bergerak cepat. Esil dan Gray yang mendengarnya tampak sangat bersemangat saat mereka menawarkan bantuan dan berharap Suho akan memanggil mereka. Namun ketika Suho mengatakan bahwa ia belum membutuhkan bantuan mereka, semangat yang tadinya membara seketika jadi padam karena rasa kecewa. Beberapa saat kemudian, scene berganti ke sisi luar dungeon tipe Field Rank D, memperlihatkan para hunter yang bersiaga menunggu Suho menyelesaikan dungeon tersebut. Baik Miho yang berdiri di antara para hunter itu tampak gelisah. Ia mempertanyakan sebenarnya apa yang dipikirkan para master guild mereka, hingga tiba-tiba menyerahkan hak kepemilikan semua dungeon tipe Field kepada satu individu begini. Terlebih lagi memikirkan Suho yang bahkan tidak membawa hunter rank A untuk memasuki dungeon, dan dia memanggil mereka kemari hanya untuk memenuhi kuota persyaratan raid saja. Yang dibuat penasaran dengan siapa Sung Suho sebenarnya bukan cuma Miho saja, tapi Son Ki-hun dari Guild Hunters juga penasaran, apakah Suho benar-benar bisa melakukan semuanya sendirian. Dimulai dari berburu monster, menambang, hingga mengumpulkan bangkai monsternya. Sampai di sini baik Miho masih berpikir sepertinya Hunter Sung Suho cuma membual soal kemampuannya. Tapi begitu mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengguncang area dungeon tersebut, sontak semuanya langsung terperangah tidak percaya, karena guncangan itu menandakan bahwa bos dungeonnya berhasil dikalahkan, padahal Suho baru memasukinya sejam yang lalu. Terlebih lagi ketika mereka melihat Suho dan pasukan bayangannya yang telah kembali dengan membawa banyak troli berisi kristal mana. Son Ki-hun dan Miho benar-benar dibuat terkejut, bagaimana bisa Suho mengumpulkan semua kristal ini sendirian hanya dalam waktu 1 jam. Lalu ketika Suho mengajak semuanya untuk langsung berangkat ke 3 dungeon tipe field berikutnya, sementara Dojin hanya tampak diam memperhatikan setiap pergerakan Suho. Di tempat berbeda terlihat Wo Jinchul dan para petinggi asosiasi yang sedang berjalan menuju ruang rapat. Baek Yunho yang mendengar Choi Jong-in mengungkapkan kegelisahannya, apakah memberikan semua hak atas dungeon tipe field kepada Suho sendirian adalah pilihan yang tepat. Padahal semua dungeon itu memiliki sumber kristal mana dan material yang tak terbatas. Lantas Baek Yunho pun mencoba menenangkan Choi Jong-in dengan berkata, sepertinya Master Choi Jong-in benar-benar gila uang. Tapi jika Outer Gods menghancurkan dunia ini, maka dungeon tipe field ataupun uang itu takkan ada nilainya lagi. Mendengar hal itu Choi Jong-in pikir apa yang dikatakan Baek Yunho memang benar. Namun entah kenapa ia merasa masih ada yang janggal. Sebab mengingat orang yang paling mendukung keputusan ini adalah Master Guild Reaper yang memiliki sebagian besar dungeon tipe field, Choi Jong-in pikir sepertinya dialah yang paling merasa bersalah. Lim Tae-gyu yang berjalan di sampingnya kemudian menanggapi. Setelah ditemukannya pabrik Stardust di dalam dungeon tipe field, menurutnya menghancurkan dungeon itu sama saja dengan memusnahkan Stardust yang telah menghancurkan Lim In-sung. Jadi karena itulah ia setuju dengan keputusan tersebut. Sementara ketika Choi Jong-in kembali berkata dengan ekspresi penuh kekhawatiran, seandainya para penjajah dari luar angkasa itu jauh lebih kuat dibanding para monark yang pernah kita hadapi, lantas apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kekhawatiran itu juga dirasakan Baek Yunho, karena ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat berhadapan dengan Beast Monarch di masa lalu. Namun ketika Wo Jinchul berkata, kenapa kalian malah jadi khawatir begini? Sontak semuanya langsung tersadarkan kembali, lalu Wo Jinchul kembali melanjutkan ucapannya. Kalian sendiri seharusnya juga tahu bahwa situasi ini tak terhindarkan. Tapi bagi Suho, dia pasti bisa melakukannya. Wo Jinchul kemudian juga mengingatkan mereka soal pembahasan di pertemuan sebelumnya. Yang mana ketika Choi Jong-in mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penghapusan kepemilikan dungeon tipe field akan memicu perdebatan di antara para guild lain. Saat itu Choi Jong-in mencoba memberitahu Suho, dia pasti akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan mereka. Terutama bagi hunter yang tidak memiliki ingatan dunia masa lalu seperti hunter Baek Miho dan Dojin, yang tentunya tidak akan percaya begitu saja tentang invasi dari dunia luar. Namun di tengah kebingungan itu, Wo Jinchul mengatakan masih ada satu cara yang bisa mereka lakukan, yaitu Suho harus mencapai level hunter nasional seperti Thomas Andre dari Amerika, Liu Shigang dari Cina, dan Siddharth Bachchan dari India. Jadi jika Suho memiliki kekuatan yang setara dengan sebuah negara, atau bahkan melampaui semua hunter tersebut, Wo Jinchul yakin, dengan cara itu Suho bisa membuat semua orang mempercayainya.
Setelah mendengar penjelasan Wo Jinchul, Suho sempat tertegun sejenak memikirkan apakah ia mampu mencapai level itu. Tapi dengan tekadnya yang tidak tergoyahkan, akhirnya Suho pun telah memutuskan bahwa dalam 1 bulan ke depan, ia akan membuktikan dirinya sebagai hunter yang cukup kuat untuk meyakinkan semua hunter di dunia. Scene kemudian kembali berganti ke situasi saat ini, di mana Wo Jinchul yang meminta Choi Jong-in dan yang lainnya untuk fokus pada pertarungan mereka sendiri yang ada di depan mata. Sementara ketika mereka telah tiba di ruang rapat yang dihadiri oleh para petinggi dari seluruh Guild Korea Selatan untuk membahas hal penting yang akan menentukan arah mereka ke depan demi mendukung pertumbuhan Suho. Di tempat berbeda terlihat Suho yang terus melanjutkan pertempurannya melawan para monster dengan melancarkan pukulan dan tendangan yang mampu menghabisi mereka dalam satu serangan. Kemudian setelah Suho menghujani tubuh bos dungeon itu dengan puluhan tombak hitam yang melesat dari segala arah, sekali lagi Suho berhasil menyelesaikan dungeonnya hanya dalam waktu singkat. Hingga kemunculannya di antara para hunter semakin mengejutkan Miho dan Son Ki-hun yang melihatnya. Mereka tak percaya hanya dalam 2 hari, Suho sudah berhasil menyelesaikan 2 dungeon tipe field rank D, 4 rank C, dan 2 rank B. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Suho bukan cuma mampu melakukan semuanya sendirian, tapi jumlah energi sihirnya juga terus bertambah setiap kali dia menaklukkan dungeon tersebut. Sementara ketika Suho menyadari bahwa stat yang diukur oleh mana grade-nya adalah MP, dan dengan menambah mana grade membuatnya bisa menggunakan Shadow Authority dengan lebih mudah. Di sini terlihat Beru yang muncul dari pundak Suho untuk menawarkan bantuan. Lebih tepatnya, ia ingin mengukur perbandingan jumlah energi sihir Suho sekarang dengan Hunter S rank Park Dojin. Lalu begitu Suho menjawab itu tidak perlu, karena ia sendiri sudah tahu sejauh mana perbedaan kekuatan di antara mereka. Ternyata Dojin pun juga sedang mengukur kekuatan Suho secara diam-diam, hingga ia bisa merasakan pertumbuhan Suho sekarang perlahan mulai melampaui dirinya. Beberapa saat kemudian setelah Suho menyelesaikan semua raid-nya hari ini, Suho langsung pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Namun begitu Suho melangkahkan kaki memasuki rumahnya, tanpa diduga oleh Suho, ternyata di hadapannya telah duduk seorang penyusup yang sudah menunggu kedatangannya, lalu penyusup itu berkata, "Sungguh disayangkan, seandainya keluargamu yang datang lebih dulu, aku pasti juga akan membuat kondisi mereka sama mengenaskannya sepertiku." Setelah mengatakannya, penyusup itu langsung menjatuhkan foto keluarga Suho ke lantai hingga pecah. Lalu sembari menginjak foto tersebut dengan memancarkan aura intimidasi penuh tekanan, si penyusup yang ternyata adalah Hwang Dong-su sang villain S-rank ini, kemudian memperlihatkan senyum seringai saat ia kembali berkata, "Akhirnya kau datang juga, Sung Suho." Suho yang melihatnya sontak jadi sangat kesal dan ingin menghabisi pria itu sekarang juga. Namun begitu Suho teringat dengan ketua Wo Jinchul yang pernah memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Hwang Dong-su, karena dia adalah salah satu Awakener S-rank terkuat di Korea, dan dia pasti akan mengincar Suho setelah kematian saudaranya. Di sini Suho menyadari bahwa ia tidak boleh bertindak gegabah. Lalu sembari meredam amarahnya, Suho pun berkata, "Jadi kau datang untuk membalaskan dendam saudaramu? Sayangnya bukan aku yang membunuh saudaramu, tapi pelakunya adalah pria yang bernama Kang Tae-sik." Hwang Dong-su yang mendengarnya sempat tidak menyangka kalau Suho bisa tahu tentang dirinya dan Kang Tae-sik. Namun segera setelah ia mengatakan itu tidak penting, lagi pula kedatangannya kemari bukan untuk membalas dendam, melainkan karena ia kesal mengetahui orang seperti Suho berani menghalangi rencananya. Suho langsung menanggapinya dengan membalas berkata, "Bajingan, ayo kita pindah ke tempat lain." Tapi berhubung Hwang Dong-su tidak mau mendengarkan ajakan Suho dan ia berniat bertarung di sini sekarang juga. Saat itu Suho sengaja memukul dinding rumahnya sampai retak, hingga secara otomatis sistem keamanan yang terpasang di rumahnya langsung mengaktifkan alarm peringatan berbahaya. Lalu setelah Suho kembali mengatakan, "Karena perusahaan keamanan dan hunter akan mengerubungi tempat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, jadi apa kau masih tidak mau pergi mengikutiku?" Hwang Dong-su yang menyadari posisinya tidak menguntungkan jika ada banyak hunter yang terlibat. Akhirnya ia tidak punya pilihan selain mengikuti Suho sembari berkata, "Bocah keparat." Scene kemudian berganti ke sebuah pabrik terbengkalai yang menjadi tempat tujuan mereka. Dan di tengah keheningan yang mencekam dengan bau besi berkarat yang memenuhi udara di sekitarnya, Hwang Dong-su kemudian memulai percakapan dengan berkata, "Melihat kau tidak gentar di hadapanku, sepertinya rumor tentang reawakening-mu itu memang benar. Apa kau telah diklasifikasi sebagai S-rank?" Lalu setelah Suho menjawabnya dengan tenang, bukankah hasilnya tidak akan diketahui sebelum pengujian ulang? Di sini Suho juga ingin bertanya kepada Hwang Dong-su bagaimana dia bisa mendapatkan Stardust. Hwang Dong-su kemudian menjawab dengan balik bertanya, "Memangnya kenapa? Apa kau juga butuh obat awakening itu? Kau kira aku akan memberitahumu caranya, di saat mendapatkannya saja sangat susah." Namun tanpa ingin menunggu balasan dari Suho, saat itu Hwang Dong-su langsung melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Hanya cecunguk yang akan bergantung pada obat sampah seperti itu. Kau pasti senang karena telah reawakening sebagai S-rank. Tapi biar ku beritahu, tidak semua S-rank itu setara."
Saat melihat ledakan energi sihir yang dilepaskan Huang Dongsu begitu ia mengintimidasi Suho, di dalam benaknya Suho menilai bahwa kekuatan Huang Dongsu memang jauh melampaui Lee Min-sung. Namun mengingat ini adalah pertarungan pertamanya melawan seorang S-rank sungguhan. Alih-alih merasa gentar, Suho justru ingin menguji sejauh mana kekuatan Huang Dongsu bisa menekan dirinya. Di sini terlihat Suho yang langsung melesat cepat sambil mengangkat tinju yang siap dilayangkan kepada Huang Dongsu. Tapi karena Huang Dongsu hanya perlu menghentakkan kakinya untuk menyerang Suho lebih dulu dengan tanah yang mencuat ke atas. Sialnya Suho harus menahan sakit luar biasa di bagian perutnya, kemudian dengan sombongnya Huang Dongsu berkata, "Apa kau sungguh ingin bertarung melawanku hanya dengan tangan kosong? Bukankah kau adalah tipe summoner? Jadi ayo keluarkan sosok hitammu itu." Sebuah pukulan keras sekali lagi menghantam tubuh Suho dengan telak, membuatnya terlempar menghancurkan dinding di belakangnya. Lalu begitu Suho mencoba bertahan agar tidak terdorong lebih jauh, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan kaki Huang Dongsu yang kini sudah berada di atas kepalanya. Tapi beruntung Suho masih sempat menghindar saat Huang Dongsu mencoba menginjaknya dengan brutal. Yang kemudian Suho langsung menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan tendangannya ke wajah Huang Dongsu. Namun karena tendangan Suho tadi sama sekali tidak berdampak pada Huang Dongsu, dan baginya itu hanyalah serangan kecil yang menggelikan. Lagi-lagi justru Suho lah yang harus menerima tinjuan brutal Huang Dongsu, hingga membuatnya terdesak tanpa punya kesempatan untuk membalas. Lalu ketika Huang Dongsu terus menyerang Suho sembari mengatakan, "Kau kira kau bisa mengalahkanku hanya dengan tangan kosong saja? Bahkan jika kau menggunakan semua kemampuanmu, kau takkan pernah bisa mengalahkanku." Saat itu Suho pun menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka memang tidak seimbang. Tapi begitu Suho lengah saat memikirkan situasi ini masih tidak sebanding dengan tekanan berat yang ia rasakan ketika menghadapi kloningan dirinya waktu itu. Sialnya Suho tidak sempat menghindar saat Huang Dongsu menginjak kakinya. Lalu dalam posisi itu, Huang Dongsu kembali bersiap untuk melancarkan pukulan kuat yang membuat Suho terlempar jauh menembus dinding bangunan tersebut. Namun tanpa diduga Huang Dongsu, ternyata ia sendiri tidak menyadari kalau Suho juga telah menusuk tangannya dengan tombak hitam, membuatnya bertanya-tanya kapan bajingan itu mengeluarkan senjata. Dari balik kepulan debu yang menyelimuti tubuh Suho di tempat ia terlempar, Beru kemudian muncul untuk menanyakan keadaannya. "Apakah Anda baik-baik saja, monark muda?" Lalu setelah Suho menjawab, sepertinya memang sulit melawan S-rank tipe reinforcement tanpa kemampuan apapun. Saat itu Suho langsung bangkit sembari melanjutkan perkataannya. "Jujur saja, rasanya aku sekarang mau menggunakan semua poinku di strength untuk menghadapinya dengan tangan kosong. Tapi karena aku punya rencana lain, mulai sekarang aku akan mengerahkan semua yang kumiliki." Setelah mengatakannya, Suho langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk kembali menghadapi Huang Dongsu. Yang mana setelah Suho menggunakan semua shadow item yang ia miliki, kini penampilan Suho benar-benar telah berubah layaknya seperti Shadow Monarch, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap berwarna ungu kehitaman yang bergejolak di sekelilingnya. Suho kemudian berkata kepada Huang Dongsu, "Ronde kedua dimulai, Huang Dongsu. Sekarang aku akan melawanmu dengan semua yang aku punya." Huang Dongsu yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Apa kau kira dengan menggunakan banyak item saja sudah cukup untuk mengalahkanku?" Namun begitu Huang Dongsu bertanya di dalam benaknya, dari mana datangnya semua item itu? Tiba-tiba mata Huang Dongsu langsung terbelalak dengan wajah yang memucat. Karena aura bayangan hitam yang ia lihat dari Suho, seketika mengingatkannya pada kenangan kelam di masa lalu, di mana ada seseorang yang telah membunuh dan merubahnya menjadi prajurit bayangan bernama Grid, akibat ketamakannya. Suho yang bingung melihat perubahan ekspresi Huang Dongsu, lantas ia langsung menonaktifkan semua item appearance miliknya sembari bergumam. Sesuai dugaan, ternyata hal seperti ini memang tidak cocok dengan seleraku, dan ini terlalu tidak praktis. Kemudian ketika pandangannya tertuju ke arah Huang Dongsu yang memegangi kepalanya, dan itu membuat Suho semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat itulah, kepala Huang Dongsu langsung dibanjiri oleh potongan demi potongan ingatan masa lalu yang pernah terlupakan, di mana ia yang bertarung melawan seorang pria yang tidak memiliki sedikit pun keraguan di matanya. Bahkan meski dirinya telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menang, sampai akhir ia tetap tidak berdaya di hadapan kekuatan mutlak pria itu hingga ia malah mati mengenaskan. Setelah mengingat semua kenangan tersebut, awalnya Huang Dongsu mengira bahwa itu hanyalah sebuah ilusi yang menyerang pikirannya dengan ingatan orang lain. Namun begitu ia kembali membayangkan mata pria yang melihatnya dengan tatapan merendahkan itu. Pada akhirnya Huang Dongsu menyadari, kenangan tadi bukan berasal dari memori orang lain, melainkan miliknya sendiri. Amarahnya seketika meledak saat ia mempertanyakan, bisa-bisanya ia melupakan semua ingatan itu hingga sekarang. Terutama Sung Jinwo, seseorang yang telah membunuh dan melecehkan dirinya dengan menjadikannya budak. Saat mendengar Huang Dongsu menyebutkan nama Sung Jinwo, hal itu membuat Suho penasaran kenapa dia bisa mengetahui nama ayahnya. Lalu setelah Beru menjawab, mungkin Grid telah mengingat memori dari dunia sebelumnya.
Di sini Beru juga memberitahu Suho tentang kehidupan Huang Dongsu di dunia sebelumnya yang tidak berhubungan baik dengan tuannya sang Shadow Monarch. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh dan menjadi prajurit bayangan bernama Grid. Mendengar hal itu, Suho kembali bertanya kepada Beru, "Tapi tanpa Shadow Key, apakah seseorang bisa memulihkan ingatan dunia sebelumnya?" Sementara ketika Beru menjawabnya dengan mengatakan, melihat bagaimana Wo Jinchul dapat mengingat dunia sebelumnya dengan sendirinya, ia yakin itu bisa saja terjadi. Di lain sisi terlihat Huang Dongsu yang masih mencoba memahami situasinya dengan amarah yang belum padam. Hingga setelah ia memikirkan ada hubungan apa antara Sung Jinwo dan Sung Suho sambil melihat foto keluarga di rumahnya itu. Akhirnya Huang Dongsu menyadari kalau Sung Suho ternyata adalah putra dari Sung Jinwo. Tapi ia masih bingung kenapa Sung Jinwo si monster itu tidak aktif sebagai seorang hunter di dunia ini. Dan jika ada alasan kenapa Sung Jinwo tidak bisa bergerak atau bertindak di dunia ini, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Jadi di saat itu juga, Huang Dongsu langsung melesat ke arah Suho untuk kembali menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi sembari bergumam. Bahkan jika bocah ini memiliki prajurit bayangan dan kemampuan serupa seperti yang Sung Jinwo gunakan padaku, dia pasti masih seorang pemula, jadi ini adalah kesempatan bagus untukku. Meski samar aku masih bisa mengingatnya, perasaan terhina yang terpaksa kupilih saat aku menjadi budak Sung Jinwo dan melayaninya. Dan untuk semua momen penghinaan itu, kali ini putramu akan mati di tanganku Sung Jinwo. Namun betapa terkejutnya Huang Dongsu. Tiba-tiba serangannya dapat dihentikan oleh Suho yang kini telah menggenggam 2 dagger hitam di tangannya. Lalu setelah Suho menebas tangan Huang Dongsu menggunakan dagger tersebut, dengan cepat Suho juga langsung memunculkan sejumlah tombak hitam untuk melancarkan serangan demi serangan, yang membuat Huang Dongsu tidak berkutik saat Suho menebas dan menusuk tubuhnya. Sementara ketika Huang Dongsu mulai panik melihat Suho yang mendadak jadi lebih kuat, di sini terlihat Suho yang memfokuskan energi kegelapan di tangannya untuk menggabungkan semua shadow item yang ia buat saat menyelesaikan dungeon tipe field menjadi sebuah pedang hitam dengan grade tingkat tinggi. Dan setelah Suho menebas Huang Dongsu menggunakan pedang itu, dengan mudah Suho juga dapat merubah bentuk senjatanya menjadi sabit kematian yang langsung ia gunakan untuk menebas bahu kanan Huang Dongsu. Dalam situasinya yang terdesak, Huang Dongsu bertanya-tanya bagaimana Suho bisa dengan bebas menarik keluar senjatanya. Apa mungkin Sung Jinwo bahkan juga memiliki kemampuan seperti itu? Kemudian ketika Beru bergumam di dalam benaknya bahwa ia bisa merasakan monark muda telah menjadi lebih kuat di tengah pertarungan, di mana bukan cuma levelnya saja yang meningkat, tapi teknik dan instingnya juga semakin luar biasa. Saat itu Suho langsung menarik kembali semua senjatanya dan segera merubahnya menjadi dagger untuk melancarkan tebasan terakhir kepada Huang Dongsu. Namun bertepatan ketika Beru kembali melanjutkan ucapannya dengan penuh percaya diri, hari di mana Suho bertemu dengan tuannya sang Shadow Monarch mungkin akan segera tiba. Di sisi Huang Dongsu yang tidak menyangka kalau Suho ternyata sekuat ini, seolah ia seperti melawan sosok Jinwo di masa lalu. Dengan segera ia langsung bangkit dan menggunakan sisa-sisa energinya untuk memukul lantai di tempat ia berdiri hingga hancur berkeping-keping. Dan pada momen itu, akhirnya Huang Dongsu memutuskan untuk mundur dari pertarungan agar ia bisa menyusun ulang rencananya. Bagi Huang Dongsu, tindakannya ini bukanlah melarikan diri, melainkan ia hanya butuh persiapan untuk membunuh Suho di kemudian hari. Bahkan meski ia harus menggunakan cara kotor seperti menyerang Suho saat dia lengah dalam kehidupan sehari-harinya, atau menculik seseorang yang dekat dengannya dan menjadikannya sebagai sandera. Tidak peduli sekuat apapun Suho, Huang Dongsu bertekad bahwa ia pasti akan membunuhnya. Namun betapa terkejutnya Huang Dongsu, ternyata Suho sendiri tidak berniat untuk melepaskannya begitu saja. Hingga sebuah serangan brutal kembali menghantam Huang Dongsu sekali lagi. Tapi meski tubuhnya sudah tidak berdaya di hadapan Suho yang masih menancapkan dagger di bahunya, Huang Dongsu tetap menunjukkan perlawanannya sampai akhir dengan mencengkram lengan Suho sembari berkata, "Apa kau juga akan menjadikanku budakmu? Coba saja kalau kau bisa. Aku akan melawan sekuat mungkin, lalu akan kupastikan untuk membunuhmu dan juga Sung Jinwo." Suho yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Sungguh mimpi yang serakah. Kau yang bahkan tidak bisa mengalahkanku, malah bermimpi untuk mengalahkan ayahku. Coba saja kalau berani, meski aku ragu kau bahkan bisa berpikir sejauh itu." Huang Dongsu yang mendengarnya sontak ia langsung meneriaki nama Suho dengan penuh amarah. Namun suaranya seketika menghilang saat Suho menebas lehernya tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian ketika tubuh Huang Dongsu tergeletak tak bernyawa, sementara notifikasi sistem mulai bermunculan memberitahukan level Suho telah meningkat dan skill strength boost-nya juga telah naik level. Di tengah keheningan itu Suho berkata, melihat Huang Dongsu dapat mengingat kehidupan sebelumnya dengan sendirinya tanpa Shadow Key, sepertinya dia sangat membenci ayahku. Beru, apa yang kau pikirkan tentang menjadi prajurit bayangan? Lalu setelah Beru menjawab, untuk melayani tuan kami adalah sebuah kehormatan yang melebihi apapun. Di dalam benaknya Suho kemudian bergumam,
Menurutnya menjadi prajurit bayangan itu semacam hukuman, di mana seseorang harus bertarung sebagai prajurit setia bahkan setelah kematian. Itulah makna sesungguhnya. Berbeda dengan prajurit bayangan yang memiliki tekad dan kesadaran mereka sendiri untuk bertindak. Item bayangan hanya mempertahankan kemampuan dan karakteristik yang pernah dimilikinya, tanpa menyisakan emosi dan kepribadiannya lagi. Setelah memikirkan hal itu, kini Suho telah memutuskan untuk mengekstrak mayat Hwang Dongsu menjadi bagian dari kekuatannya. Namun percobaan Shadow Extraction pertama malah gagal, membuat Suho kesal karena Hwang Dongsu tetap melawan bahkan setelah ia mati. Dengan sisa 2 kesempatan yang Suho miliki, ia sekali lagi mencoba mengekstrak mayat Hwang Dongsu, tapi ternyata tetap gagal. Hingga sampailah ketika mendengar Beru yang mengatakan, "Keparat kau Grid, beraninya prajurit biasa menentang monark muda." Akhirnya Suho mulai memahami inti masalahnya, lalu ia kembali bersiap melakukan Shadow Extraction lagi sembari berkata, "Itu pasti adalah pecahan terakhir dari harga dirimu ya. Melawanlah semaumu Hwang Dongsu. Sebesar apapun kebencian dan dendammu, aku tidak berniat untuk memahami orang sepertimu. Yang kuperlukan saat ini hanyalah kekuatan. Jadi aku akan membuatmu menggunakan kekuatan itu untuk dunia, bahkan jika dengan paksaan. Sekarang bangkitlah." Beberapa saat kemudian, scene berganti ke sisi luar gedung, memperlihatkan sebuah mobil yang mendekati tempat itu. Lalu ada Wo Jinchul dan Choi Jong-in yang bergegas lari ke lokasi pertempuran setelah mereka mendengar suara ledakan. Mengingat tempat itu berada tidak jauh dari rumah Suho, kemudian mereka tiba-tiba kehilangan kontak dengan Suho tepat setelah alarm rumahnya berbunyi, dan ada retakan misterius di dinding rumah tersebut. Wo Jinchul menduga bahwa Suho pasti sedang bertarung melawan seorang penyusup. Jadi karena itulah mereka segera datang kemari untuk memberikan bantuan. Namun begitu mereka memasuki tempat itu lebih dalam, ternyata yang mereka temukan sama sekali berbeda dari dugaan. Suho justru terlihat baik-baik saja, lalu ia berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Wo Jinchul menjelaskan mereka buru-buru kemari begitu mendengar bunyi alarm di rumah Suho. Tapi setelah melihat Suho baik-baik saja, kini ia justru penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan di mana penyusup itu. Kemudian ketika Suho memberitahu mereka bahwa pelakunya adalah Hwang Dongsu sang villain S-Rank. Dan meski ia tadi hampir kalah, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Ucapan Suho tersebut malah semakin mengejutkan Wo Jinchul dan Choi Jong-in. Jadi mereka ingin memastikannya sekali lagi, apakah itu berarti Suho telah mengalahkan seorang S-Rank. Lalu sembari memperlihatkan senyum percaya diri di wajahnya, saat itu Suho menjawab bahwa dirinya memang telah memenangkan pertempuran melawan Hwang Dongsu. Dan gauntlet hitam berbentuk tengkorak di tangan kirinya ini adalah bukti kemenangan sesungguhnya. Setelah akhirnya ia berhasil mengekstrak tubuh dan jiwa Hwang Dongsu, menjadi Shadow Item Grid level 1 dengan rank Creation Heroic yang berarti kualitasnya sangat tinggi. Selain menambah kekuatan serangan sebesar 280 poin, item ini juga memberi Suho tambahan strength sebanyak 14 poin, daya tahan tubuh sebanyak 11 poin, kecepatan serangan 101 poin, intelligence sebanyak 7 poin, dan kemampuan inderanya juga meningkat sebanyak 10 poin. Lalu dengan menggunakan skill aktif bernama Smash yang dimiliki item ini, dan dengan mengonsumsi mana sebanyak 400 poin, Suho bisa melepaskan serangan penghancur yang dirancang khusus untuk merusak benda keras seperti tembok maupun struktur dungeon. Bahkan dampak kerusakannya akan meningkat hingga 200%, membuat daya hancurnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan biasa. Setelah pertarungan melawan Hwang Dongsu berakhir, keesokan harinya Suho langsung mendatangi kantor Asosiasi Hunter untuk menjalani pengukuran rank secara resmi. Suasana di depan gedung asosiasi sudah dipenuhi para reporter yang sejak pagi menunggu hasil pengujian tersebut. Sementara itu di dalam gedung, Suho terlihat duduk di antara para Awakener lain yang juga menanti giliran mereka masing-masing untuk diperiksa. Sampai sejauh ini Awakener yang duduk di sebelah Suho telah mencatat, sudah ada 4 orang yang diklasifikasikan sebagai rank D dan 2 orang sebagai rank E. Menurut perhitungannya, jika Awakener dengan rank biasa sudah muncul sebanyak ini, maka secara statistik ia akan mendapat keberuntungan besar dengan klasifikasi rank yang lebih tinggi. Bagi seorang Awakener pengangguran seperti dirinya, ia bahkan tidak berharap untuk diklasifikasi sebagai S rank. Karena jika ia bisa menjadi Awakener rank A atau bahkan rank B sekalipun, itu saja sudah lebih dari cukup untuk merubah hidupnya yang selama ini terasa mustahil. Tak lama kemudian ketika seorang petugas akhirnya memanggil nama Suho untuk menjalani pengukuran berikutnya, pria yang bernama Kim Pan-sok ini sekali lagi berharap agar Suho juga mendapat rank rendah seperti yang lain. Namun setelah beberapa menit berlalu, ternyata Suho berhasil menyelesaikan pengukurannya dengan diklasifikasi sebagai S rank baru di Korea. Sementara Kim Pan-sok sendiri, ia justru diklasifikasi sebagai rank E. Para reporter yang mengetahui hasil klasifikasi Suho sebagai S rank, sontak mereka langsung menyerbu Suho di pintu keluar dengan antusias, karena kemunculan seorang S rank baru ini adalah berita eksklusif yang akan menjadi pusat perhatian seluruh negeri.
Sementara itu, di sisi Wo Jinchul yang terus memperhatikan Suho dari balik jendela ruang rapat asosiasi. Dengan tenang ia mengatakan kepada para petinggi lainnya, sesuai janji, kini Suho benar-benar menjadi S-Rank. Choi Jong-in yang mendengarnya langsung menanggapi, sebenarnya hal itu sudah bisa dipastikan sejak awal. Dan jika menilai dari kecepatan perkembangan Suho yang sudah jauh melampaui hunter biasa, tak lama lagi dia pasti bisa mencapai kekuatan yang setara dengan hunter nasional. Namun mengingat pencapaian Suho ini hanyalah permulaan, kini mereka harus fokus pada langkah berikutnya, yaitu membersihkan seluruh dungeon tipe field yang masih tersisa di Korea, lalu menyatukan semua guild besar untuk mengumpulkan kekuatan hunter di seluruh dunia. Semua itu harus dilakukan demi membangun kekuatan yang suatu hari nanti dapat mendukung hunter Sung Jinwo menghadapi perang yang akan datang. Meskipun Choi Jong-in sendiri tidak bisa menebak, akan butuh waktu berapa lama untuk mencapai semua tujuan tersebut. Mendengar hal itu, Baek Kyun-ho juga ingin mengingatkan bahwa para utusan Itarim tentu tidak akan tinggal diam melihat perkembangan sebesar ini. Lalu Wo Jinchul pun mengangguk sebelum menjelaskan, situasi saat ini jauh lebih rumit dibanding sebelumnya. Stardust ilegal yang dulu sempat dilarang oleh asosiasi, kini telah berkembang menjadi Star Fragment dan masih beredar secara diam-diam. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, utusan Itarim seolah selalu mengetahui pergerakan asosiasi Hunter, sehingga mereka jadi bisa menghindari setiap penyelidikan yang dilakukan. Setelah mempertimbangkan kemungkinan yang paling buruk, yang mana jika memang ada seseorang yang berhasil menyusup ke dalam asosiasi dan menyembunyikan identitas aslinya, maka mulai sekarang mereka harus memikirkan kembali siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Karena musuh yang mereka hadapi kali ini sepertinya lebih cerdas dan berbahaya dari dugaan mereka. Sementara itu di luar gedung asosiasi, Park Do-jin terlihat berdiri di tengah kerumunan reporter yang memadati area konferensi. Dan tatapannya sempat tertuju pada Suho sebelum dirinya menghilang begitu saja dari tempat tersebut. Scene kemudian memperlihatkan sebuah gate yang terbuka di tengah hutan, di mana Park Do-jin memimpin pasukannya memburu monster. Para pengikutnya terus menyerang tanpa ampun, meski monster yang mereka hadapi sudah terkapar dan tidak menunjukkan perlawanan lagi. Hingga sampailah ketika Do-jin memerintahkan mereka untuk berhenti dan kembali berkumpul. Dengan segera semuanya langsung menunduk hormat di hadapan Do-jin, namun Do-jin hanya diam memperhatikan mereka sambil memikirkan hal lain. Sejak insiden Lee Min-sung, belum pernah ada hunter rank A yang berani menentang kehendak Star Fragment. Tapi masalahnya, Star Fragment memiliki keterbatasan kekuatan yang masih belum cukup untuk mempengaruhi seorang hunter rank S menjadi pengikut. Ditambah lagi setelah Suho berhasil menjadi S-rank dan dia secara agresif memperluas area pergerakannya. Sejak saat itu Suho terus menarik para hunter dari berbagai guild dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, seolah dia sedang menantang musuhnya dalam permainan perebutan wilayah. Yaitu sebuah permainan, di mana pihak yang dapat mengumpulkan hunter yang lebih kuat yang akan menang. Tapi karena saat ini Suho sudah merekrut hampir seluruh hunter S-rank yang ada di Korea, sayangnya permainan itu terasa tidak seimbang bagi pihak Do-jin yang akan jadi kesulitan untuk merekrut pengikut di Korea juga. Pada titik ini, Park Do-jin menyadari peluangnya untuk menghadapi Suho secara langsung hampir tidak ada. Terlebih lagi setelah melihat kecepatan perkembangan Suho yang luar biasa, dan bahkan jika ia mengorbankan seluruh pengikutnya sekalipun. Do-jin pikir hasil akhirnya tetap tidak akan berubah. Satu-satunya harapan yang Do-jin miliki adalah menunggu kedatangan fragmen keempat. Dan dengan kekuatannya ia akan mendapatkan kekuatan kegelapan, lalu ia ingin memenangkan permainan ini, tidak peduli meski ia juga harus mengklaim kekuatan fragmen kelima. Namun tanpa disadari oleh Do-jin, saat dirinya masih tenggelam dalam pikiran tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara asing yang terdengar dari arah belakangnya. Hingga Do-jin pun segera menoleh dan mendapati seorang wanita yang tidak ia kenal. Sorot mata Do-jin kemudian langsung menatap tajam ke arah wanita itu, karena tidak seharusnya ada orang lain yang berkeliaran di sini tanpa izin darinya. Bahkan meski wanita itu sudah menjelaskan, setelah terpisah dari kelompoknya, ia merasa sangat tertolong bisa bertemu dengan Do-jin. Tidak peduli apapun alasannya, Do-jin langsung saja melepaskan serangan kilatan energi yang menusuk mata wanita itu, membuat tubuhnya jatuh terkapar di lantai. Namun tepat ketika Do-jin baru saja menegaskan bahwa dungeon ini adalah milik Guild Reaper, jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sini. Tiba-tiba tubuh wanita itu mulai menunjukkan reaksi aneh, di mana ada serangga yang perlahan merayap keluar dari rongga matanya, lalu menggerogoti tubuh wanita itu hingga membentuk sosok baru yang mengerikan. Entitas serangga itu kemudian berkata, menyerang seseorang tanpa memberi kesempatan untuk bicara. Bukankah itu agak kasar? Kurasa di tempat asalmu, kalian tidak memiliki budaya basa-basi ya, Hunter Park Do-jin. Atau haruskah aku menyebutmu utusan Itarim? Do-jin yang terkejut mendengarnya sontak ia langsung mempertanyakan, siapa sebenarnya makhluk ini dan bagaimana dia bisa mengetahui identitas aslinya? Hingga sampailah ketika sekumpulan serangga itu kembali bertransformasi membentuk sosok wanita dengan aura yang sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Saat itulah dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Arsha
dan dia hanyalah seorang penghuni dunia ini yang datang untuk menawarkan kesepakatan dengan utusan Itarim. Lalu begitu dia kembali ditanyai oleh Dojin, bagaimana dia bisa mengetahui identitas aslinya? Sembari tersenyum tipis, Arsha menjawab itu cuma kebetulan saja. Semuanya berawal ketika dirinya melacak asal-usul obat Awakening bernama Stardust hingga menemukan sang distributor Lee Min-sung. Kemudian dari sanalah, ia mulai mengetahui keberadaan para makhluk dari dunia lain yang dikenal sebagai utusan Itarim. Sementara tepat ketika Arsha juga menambahkan bahwa ia memiliki kawanan serangga yang ahli dalam mengumpulkan informasi. Tiba-tiba kawanan serangga itu langsung dibelah oleh sebuah tebasan tajam, kemudian para pengikut Dojin juga langsung bergerak menusukkan pedang mereka ke tubuh Arsha. Namun siapa sangka, ternyata serangan itu masih tidak cukup untuk menumbangkannya, karena Arsha dan kawanan serangganya memiliki kemampuan regenerasi untuk membentuk ulang tubuhnya seperti semula. Terlebih lagi karena tubuh ini cuma kloningan, maka serangan apapun tidak akan berdampak padanya. Setelah melihat reaksi Dojin, Arsha menyadari sepertinya Dojin terlalu takut jika identitas aslinya terbongkar. Tapi ia segera menegaskan agar Dojin tidak perlu khawatir. Sebab tujuan kedatangannya kali ini bukan untuk mengancam, melainkan menawarkan bantuan. Arsha kemudian perlahan mendekati Dojin sambil menyodorkan Star Fragment. Dan ia meminta Dojin menganggap benda ini sebagai hadiah kecil, sekaligus bukti atas kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga telah memurnikan seluruh Star Fragment yang beredar di pasar gelap, hingga dengan versi yang sekarang, Dojin juga bisa mengendalikan Hunter S Rank. Setelah mendengar semua itu, Dojin hanya tampak diam memperhatikan Star Fragment di tangannya yang kini memang terasa lebih kuat dan stabil. Ia benar-benar tidak menyangka, wanita itu berhasil menyempurnakan ritual rumit yang selama ini ia sendiri tak mampu melakukannya. Sementara Arsha yang melihat ketertarikan Dojin, dengan perlahan ia segera mendekatkan bobanya menempel di dada Dojin sembari berkata, "Aku akan terus memasok Star Fragment yang telah ditingkatkan ini untukmu. Tapi sebagai gantinya, mari kalahkan Sung Suho dan Shadow Monarch bersama-sama." Sebelum memberikan jawabannya, terlebih dahulu Dojin ingin mengetahui alasan kenapa Arsha memilih berpihak pada penjajah. Padahal Arsha sendiri berasal dari dunia yang sama dengan Sung Suho. Namun berhubung Arsha hanya menjawab, meskipun ia berasal dari dunia ini, bukan berarti ia harus berada di pihak Suho. Sayangnya jawaban tersebut belum cukup meyakinkan Dojin. Sebab jika Arsha memang berencana untuk membantu, seharusnya dia bisa saja muncul saat Lee Min-sung masih hidup. Mendengar hal itu, Arsha pun kembali mengatakan, menentukan pihak mana yang akan dia pilih adalah keputusannya sendiri. Jadi tentu saja ia akan memilih pihak yang lebih menguntungkan. Bahkan meskipun dirinya adalah salah satu dari keturunan monark seperti Sung Suho, tetap saja ia tidak pernah berniat untuk bekerja sama dengan keturunan Shadow Monarch tersebut. Pengakuan Arsha itu sontak langsung menarik perhatian Dojin. Karena jika benar Arsha adalah keturunan monark, berarti Arsha juga punya kemampuan aneh seperti yang dimiliki Sung Suho. Arsha kemudian menjelaskan, kalau yang Dojin maksud adalah Shadow Authority, maka ia tidak memilikinya. Tapi ia punya kekuatan lain yang tidak kalah istimewa, dan sekarang ia akan menunjukkannya secara langsung pada Dojin. Jadi bertepatan setelah Arsha baru saja mengatakannya, monster yang sebelumnya telah dikalahkan oleh pasukan Dojin tiba-tiba bangkit kembali, hingga membuat Dojin cukup terkejut, karena dia kira monster itu sudah mati. Namun ketika monster itu baru mulai bergerak untuk menyerang pasukan Dojin, dalam sekejap kawanan serangga Arsha langsung menggerogoti kepala monster itu hingga menghancurkannya tanpa sisa sedikit pun. Setelah memperlihatkan kepada Dojin, itulah kekuatan yang Arsha miliki sebagai pewaris Monarch of Plagues, yaitu sebuah kekuatan yang membuatnya bisa memanipulasi dan mengendalikan pasukan serangga serta menyebarkan racun mematikan. Di sini Arsha kembali mengatakan kepada Dojin, pepatah bilang musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi bukankah kita akan saling menguntungkan jika bekerja sama? Tak lama kemudian, retakan dimensi yang disertai kilatan cahaya perlahan terbuka membentuk sebuah gate. Lalu Arsha pun terlihat melangkah keluar melalui gate itu untuk kembali menemui dua rekan yang sudah menunggu kedatangannya. Seorang gadis kecil yang tampak ceria kemudian langsung menghampiri Arsha. Ia penasaran bagaimana hasil negosiasi dengan utusan Itarim. Lalu setelah Arsha mengatakan bahwa negosiasinya berjalan lancar dan utusan Itarim setuju untuk meminjamkan kekuatannya, gadis kecil yang bernama Pia ini tampak senang mendengarnya. Sementara pria bertopeng yang berdiri tidak jauh dari mereka hanya terdiam tanpa mengucapkan apapun. Arsha mengungkapkan, mengingat yang ia lakukan tadi hanyalah menjawab beberapa pertanyaan mengenai dunia ini, lalu utusan Itarim Park Dojin langsung menyetujui tawarannya begitu saja. Ia yakin sepertinya keberadaan Shadow Monarch memang akan menjadi penghalang bagi tujuan utusan Itarim tersebut. Namun terlepas dari pihak mana yang akan dia dukung, ternyata tujuan Arsha melakukan negosiasi tadi adalah karena ia juga punya sistem level up yang mengarahkannya ke jalan itu. Dan Arsha percaya, pasti ada tujuan yang jauh lebih besar di balik setiap quest yang diberikan oleh sistemnya. Tapi berbeda dengan sistem level up yang dimiliki oleh Suho,
Sistem Arsha tidak berfokus pada peningkatan level dan pertumbuhan tanpa batas, melainkan lebih berfungsi sebagai panduan yang memberikan misi untuk membimbingnya menjadi seorang monark. Bahkan karena sistemnya juga menganggap keberadaan Shadow Monarch sebagai penghalang bagi Arsha untuk menjadi monark, itulah sebabnya ia diberikan quest harus membentuk aliansi dengan musuh Shadow Monarch yang tidak lain adalah utusan Itarim. Setelah melihat satu persatu misi berhasil diselesaikan, dan ia juga mendapat sekutu yang berdiri di pihaknya, kini Arsha jadi semakin percaya diri. Hari di mana ia dan pewaris lainnya akan naik menjadi monark sejati sudah semakin dekat. Sementara itu di sebuah apartemen yang berada di tengah kota, di sini terlihat dua orang berpakaian rapi yang menyodorkan dokumen kepada seorang hunter rank S bernama Leun Sok yang bekerja sebagai hunter freelance. Dokumen tersebut berisi tawaran kerjasama dari Guild Myeongsong untuk sebuah operasi penyerangan dungeon rank A yang akan datang. Namun sayangnya negosiasi itu tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena Hunter Leun Sok sudah sering menegaskan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam raid rank A ataupun di atasnya. Bahkan tidak peduli meski dirinya dianggap sebagai hunter yang menyia-nyiakan bakat S-rank-nya dan tidak peduli sebesar apapun tawaran yang diberikan. Leun Sok justru terlihat seperti seorang pengecut saat ia menolak tawaran itu sekali lagi, dengan alasan karena ia tidak mau mengambil resiko apapun. Tapi meski begitu, ternyata agen ini masih tidak menyerah juga untuk meyakinkan Leun Sok. Terlebih lagi, ia percaya bagi seorang hunter S-rank seperti Leun Sok, seharusnya menyelesaikan dungeon rank A tidak akan terlalu sulit. Hingga sampailah ketika Leun Sok mulai merasa semakin tertekan mendengar bujukan demi bujukan yang tiada hentinya. Akhirnya Leun Sok terpaksa mengungkapkan alasan sebenarnya yang selalu ia sembunyikan selama ini. Setiap malam ia terus dihantui mimpi buruk yang sama, yaitu mimpi yang memperlihatkan dirinya dilahap oleh banyak monster. Dan gerombolan monster yang berkerumun di sekitarnya itu terus mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun, meninggalkan trauma yang tak bisa dilupakan. Jadi itulah sebabnya, percuma saja dia menjadi seorang S-rank jika dirinya selalu ketakutan saat berhadapan dengan monster. Setelah mengungkapkan itu semua, kemudian Leun Sok meminta para agen tersebut untuk berhenti datang menemuinya lagi. Lalu ketika kedua agen itu akhirnya menyerah dan memilih pergi begitu saja. Di tengah perjalanan menuruni tangga, mereka justru berpapasan dengan Dojin yang sedang menuju ke lantai atas. Hingga membuat salah satu agen yang mengenali sosok Dojin langsung berhenti sejenak, ia heran kenapa Dojin menuju ke apartemen Leun Sok. Bahkan di sisi Leun Sok sendiri juga tidak menduga kalau dirinya akan kedatangan tamu S-rank dari Guild Reaper. Leun Sok kemudian melontarkan sindiran kepada Dojin, mempertanyakan kesopanannya karena masuk ke tempat orang lain tanpa diundang. Namun Dojin justru membalasnya dengan sindiran yang lebih tajam, bahwa alasannya datang karena ia mendengar ada seorang hunter S-rank yang takut berhadapan dengan monster. Leun Sok yang mendengarnya sontak jadi kesal dan kembali mempertanyakan apakah tujuan Dojin datang kemari hanya untuk memulai keributan. Tapi karena Dojin tidak menjawab pertanyaannya dan justru terus melangkah maju mendekati Leun Sok, sembari melepaskan energi petir yang bergejolak liar di sekitar tubuhnya. Saat itu Leun Sok langsung memperingatkan Dojin agar tidak melangkah lebih dekat lagi, jika tidak mau berakhir dengan tubuh terbakar sampai hangus. Namun ancaman itu sama sekali tidak membuat Dojin gentar. Sebaliknya Dojin justru langsung menancapkan Star Fragment di kepala Leun Sok. Kemudian Dojin pun berkata, "Jangan khawatir Hunter Leun Sok, mulai sekarang yang akan kau hadapi bukanlah monster." Dan alhasil, berkat Star Fragment yang telah disempurnakan oleh Arsha sebelumnya, akhirnya Dojin bisa mempengaruhi seorang S-rank untuk pertama kalinya, hingga tubuh dan jiwa Leun Sok kini sudah sepenuhnya berada dalam kendali Dojin. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan situasi di menara kontrol lalu lintas udara. Dan di ruang kendali yang dipenuhi suara komunikasi radio itu, seorang operator menerima laporan dari pilot yang sedang melintas di wilayah udara dekat Korea Selatan. Suara pilot itu terdengar tegang saat melaporkan bahwa posisi mereka berada di ketinggian sekitar 35.000 kaki, namun ada sesuatu yang janggal di langit. Sang pilot sempat ragu sebelum bertanya apakah mungkin salju turun di ketinggian setinggi itu. Lalu ketika operator langsung menanggapi bahwa hal tersebut mustahil secara logika, beberapa detik kemudian suara sang pilot kembali terdengar lebih serius. Ia mengatakan bahwa dirinya benar-benar melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di atas hamparan awan yang seharusnya kosong, tampak sebuah gate raksasa yang perlahan berputar seperti pusaran di langit, seolah siap menelan apapun di bawahnya. Sang pilot yang melihat fenomena itu langsung berteriak panik dan melaporkan keberadaan gate di wilayah langit Korea. Namun tidak berselang lama ketika teriakan itu menggemparkan suasana di ruang menara kontrol. Suara sang pilot kembali terdengar dari radio, menjelaskan bahwa badai energi mulai terbentuk di sekitar gate dan kondisi pesawat semakin tidak stabil. Jadi ia harus segera melakukan pendaratan darurat hingga sambungan komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Sementara ketika operator terdiam di tempat dengan wajah pucat, menyisakan keheningan di ruang kontrol karena tekanan dari langit itu seolah ikut menekan seluruh ruangan.
di sebuah dungeon tipe field tempat Suho melakukan penyerbuan. Di sini terlihat bos monster berbentuk singa humanoid yang melompat dengan raungan keras. Namun sebelum sempat mendarat, tebasan demi tebasan sudah lebih dulu menghantam tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Sementara Suho hanya berdiri di tengahnya tanpa luka sedikit pun, seolah pertarungan itu bahkan tidak memberikan perlawanan yang berarti baginya. Tetapi ada satu hal yang Suho sesali. Ia lupa menggunakan skill grid selama pertempuran. Padahal ia ingin menguji seberapa besar efek skill itu dapat meningkatkan kekuatannya, dan ia penasaran apakah grid bisa mencapai level setara senjata rank S seiring peningkatan kekuatannya. Setelah proses penambangan mana kristal di dungeon tersebut telah selesai, Suho memutuskan untuk segera keluar dari sana sebelum dungeonnya runtuh. Namun pandangannya kembali tertuju pada gauntlet di tangannya, saat ia memikirkan soal keterbatasan prajurit bayangan yang hanya dapat bertahan 1 hari. Untuk mempertahankannya secara permanen, Suho berencana harus mengubah mereka menjadi shadow item. Tapi karena kapasitas penyimpanannya sudah penuh, akhirnya Suho mulai mempertimbangkan untuk membuang item berperingkat rendah, lalu membentuk ulang item baru menggunakan prajurit bayangan yang ia dapatkan di sini. Saat proses pembentukan item itu berlangsung, kemunculan notifikasi yang memberitahukan bahwa skill Shadow Creation telah naik level, sontak membuat Suho tercengang. Karena pada level ini, peluangnya untuk mendapatkan item peringkat tinggi telah meningkat drastis. Namun begitu Suho mengeluarkan semua shadow item yang ia miliki, lalu ia langsung menggabungkan beberapa item peringkat biasa untuk membentuk ulang item baru dengan peringkat lebih tinggi. Sayangnya Suho sedikit kecewa dengan hasilnya, karena ia lagi-lagi mendapatkan item berbentuk gauntlet. Bahkan meskipun item ini memiliki level hero, tetap saja dia tidak lebih baik dari shadow item grid yang punya bonus stat lebih tinggi. Jadi itulah sebabnya, saat ini Suho lebih memilih untuk menyimpannya saja sampai ia benar-benar membutuhkannya. Setelah keluar dari dungeon tipe field, Suho merasa cukup beruntung karena Asosiasi Hunter berhasil membujuk beberapa guild besar untuk memberinya izin membersihkan dungeon tanpa gangguan. Namun mengingat ia masih belum bisa menemukan pabrik Stardust di dungeon field manapun, situasi ini membuat Suho sedikit gelisah. Ia menduga apakah utusan Itarim sudah mengantisipasi pergerakannya. Sementara ketika seorang petugas asosiasi menyapa Suho dan memberi selamat seperti biasa, handphone Suho tiba-tiba bergetar, menampilkan pesan darurat untuk segera melapor dan menghadiri rapat Asosiasi Hunter. Saat ini sudah ada 5 guild master dari guild terbesar di Korea yang telah berkumpul di ruang rapat utama markas Asosiasi Hunter. Tapi semuanya belum tahu pasti apa tujuan mereka dipanggil kemari. Menurut tebakan Choi Jong-in, mungkin pertemuan ini berkaitan dengan gate yang muncul di wilayah langit Korea. Lalu begitu Lim Tae-ju menanggapinya dengan mengatakan, jadi rapat ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan mengklaim gate itu. Hunter S rank Ma Dong-wook dari Guild Myungsong langsung tertawa dan mengatakan bahwa Guild Myungsong lah yang akan mengambil gate itu. Kemudian Ma Dong-wook juga mengungkit kabar tentang keberhasilan Guild Reaper atas perekrutan Hunter S rank freelance bernama Lee Yun-sok. Membuatnya penasaran bagaimana Lim Tae-ju meyakinkan orang keras kepala itu. Ketika Lim Tae-ju menjawab bukan dirinya yang merekrut, tapi ia memiliki anggota yang bisa diandalkan seperti Park Do-jin untuk merekrutnya. Choi Jong-in yang duduk di sebelahnya langsung merasa tersindir oleh ucapan Lim Tae-ju, karena ia sendiri selalu gagal setiap kali ingin merekrut seorang S-rank. Tak lama kemudian, akhirnya Suho telah tiba di ruang rapat. Ia langsung meminta maaf atas keterlambatannya, sebab ia harus menyelesaikan dungeon field terlebih dahulu sebelum datang kemari. Kemunculan Suho di sana langsung menarik perhatian Ma Dong-wook dan Hunter Park Jong-soo, sang Master Guild Knight Order. Terlebih lagi karena mereka mengetahui bahwa Suho adalah Hunter S-rank yang belum terafiliasi dengan guild manapun. Keduanya segera mendekati Suho untuk mencoba mengajaknya bergabung dengan Guild Myungsong ataupun Guild Knight Order. Namun sebelum Suho menjawab dan kedua Master Guild itu mulai saling berebut. Situasi seperti ini justru terasa familiar bagi Choi Jong-in, membuatnya bisa menebak Suho akan menjawab apa. Hingga ketika Suho tersenyum sopan saat ia mengatakan harus menolak tawaran itu karena ia tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun. Ternyata hasilnya memang tepat seperti dugaan Choi Jong-in. Sekali lagi Suho menolak tawaran mereka tanpa ragu. Lalu tidak berselang lama setelah Suho menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya hunter tanpa guild di ruangan itu, jadi sekarang ia mulai mempertimbangkan untuk membentuk guildnya sendiri agar lebih mudah merekrut hunter lain. Di sini terlihat Wo Jin-chul bersama asistennya yang masuk ke ruangan dengan ekspresi tegang. Kemudian ia langsung memulai rapatnya dengan menyampaikan, sehari sebelumnya gate telah muncul di atas wilayah udara Korea, dan gate itu pertama kali ditemukan oleh pilot penerbangan komersial. Namun pesawatnya mengalami turbulensi energi sihir dan jatuh hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Segera setelah kejadian, tim evaluasi Asosiasi Hunter langsung mengirimkan Hunter rank A untuk mengukur energi gate itu. Tapi berhubung hasil pengukurannya jauh melebihi batas gate rank A, maka gate itu pun resmi diklasifikasikan sebagai gate rank S. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung tersentak mendengarnya, karena merekalah yang paling memahami betapa berbahayanya gate S rank.
Apalagi mengingat ini adalah Gate S-Rank pertama yang muncul sejak Great Cataclysm. Dalam sekejap ketegangan langsung menyelimuti ruangan, sementara Suho yang melihat reaksi mereka justru merasa heran. Kenapa para hunter yang sudah mengingat masa lalu tampak ketakutan? Apakah Gate S-Rank itu benar-benar sangat berbahaya? Suho kemudian mencoba menenangkan suasananya dengan mengatakan, jika semua hunter bersatu, ia yakin mereka pasti bisa mengatasinya. Namun ketika Beru yang berada di sisinya juga ikut berbicara bahwa situasinya tidak akan berjalan semudah itu. Karena meski semuanya menyatukan kekuatan, hasilnya hanya akan sebanding dengan makanan semut. Alih-alih menenangkan, suasana di ruangan itu justru jadi semakin tegang setelah mendengar ucapan Beru. Bahkan Ma Dongwook yang belum mengingat masa lalunya sampai dibuat gemetar saat ia melihat keberadaan Beru yang terasa familiar baginya. Suho kemudian segera menjitak kepala Beru dan menyuruhnya berhenti membuat atmosfernya semakin memburuk. Tapi meski begitu, Beru cuma ingin memberitahu Suho bahwa ia mengetahui kenyataannya lebih dari siapapun, karena ia sendirilah sang bos Gate Rank S di dunia sebelumnya. Suho yang mendengarnya langsung menatap Beru dengan ekspresi tak percaya, sebab ia tidak pernah tahu kalau Beru dulunya adalah bos dari Dungeon S-Rank. Dengan kata lain, berarti Beru adalah beast yang sangat kuat pada masa itu, hingga Hunter S-Rank pun sampai takut padanya. Sementara ketika perhatian semua hunter kini tertuju pada Beru, dan mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan di wajah mereka saat menyadari bahwa Beru adalah sang raja semut yang selalu berada di sisi Jinwo. Beru yang sejak tadi menahan diri, sontak ia langsung menunjukkan aura predator sejatinya dengan berkata, insting kalian pasti menyadari bahwa kalian hanyalah mangsa di hadapan makhluk sepertiku, maka berlutut dan memohonlah demi nyawa kalian di hadapan predator ini. Namun kalimat itu bahkan belum selesai bergema, karena tangan Suho sudah melayang dan menjitak kepala Beru sekali lagi. Apa gunanya mengancam rekan sendiri? Suara Suho yang terdengar tegas itu seketika memutus dominasi yang coba dibangun Beru, hingga semut kecil itu langsung menunduk minta maaf, karena ia tidak bisa mengendalikan insting lamanya sebagai makhluk superior. Choi Jong-in yang sejak tadi mengamati kemudian ia ikut berbicara. Menurutnya jika Beru memang sangat kuat seperti yang dikatakannya, maka mereka masih punya harapan dengan menggunakan Beru untuk menyelesaikan Gate S-Rank ini. Namun sayangnya, harapan itu langsung dipatahkan oleh Suho yang menjawab bahwa itu adalah hal yang mustahil. Karena meskipun dulu Beru sangat kuat, faktanya kekuatan Beru sekarang sudah hilang seluruhnya. Mendengar hal itu, Hunter Park Jong-soo dan Ma Dongwook yang belum mengingat masa lalunya hanya saling menatap tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Lalu di tengah kebingungan itulah, Choi Jong-in akhirnya mengusulkan sesuatu dengan meminta Suho untuk membantu memulihkan ingatan mereka yang hilang. Dan Suho pun menyetujuinya, hingga ia langsung mengeluarkan Shadow Ki yang memancarkan energi seperti kabut hitam ke seluruh ruangan. Dalam sekejap ekspresi Ma Dongwook dan Park Jong-soo langsung menegang setelah mereka mengetahui fakta bahwa dunia ini telah di-reset. Dan jika membayangkan Gate S-Rank ini mirip dengan insiden Pulau Jeju di kehidupan sebelumnya, berarti mereka akan menghadapi monster yang sangat mengerikan seperti dulu lagi. Kesadaran itu kembali membuat suasananya dipenuhi keputusasaan. Ditambah lagi ketika Wo Jinchul menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 7 hari sebelum terjadi dungeon break. Dan jika mereka gagal menyelesaikan gate itu hingga batas waktunya, tentu akan ada banyak korban jiwa akibat dungeon break tersebut. Park Jong-soo kemudian menanggapi hal itu dengan mengatakan, jika dungeon break terjadi di udara, bukankah para monster yang keluar akan mati karena jatuh dari ketinggian? Namun argumen itu langsung dipatahkan oleh fakta yang dibawa Wo Jinchul. Sebab mereka telah memastikan bahwa sejak pertama kali gate itu ditemukan, ketinggian gate-nya terus menurun dengan stabil dan posisinya akan berada tepat di kota Seoul pada hari ke-7. Ruangan itu kembali jadi hening lebih sunyi daripada sebelumnya. Baekhyunho yang tidak bersuara hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tak menyangka kalau Hunter S-Rank seperti mereka akan kesulitan menghadapi Gate S-Rank ini, saat mereka juga harus bersiap melawan ancaman lain seperti Itarim. Pandangannya kemudian tertuju pada Suho, yaitu satu-satunya orang yang berdiri di tengah situasi ini tanpa menunjukkan kepanikan yang sama. Fakta bahwa Suho mampu mengalahkan S-Rank Hwang Dong-soo berarti perkembangannya telah melampaui semua Hunter S-Rank yang ada di sini. Dengan kata lain, keberadaan mereka hanya akan jadi penghalang untuk Suho, dan situasi ini kembali mengingatkan Baekhyunho pada masa krisis saat semuanya hanya bisa bergantung pada satu orang. Tanpa sadar, nama Sung Jinwo akhirnya terucap pelan dari mulut Choi Jong-in. Ia berharap agar Jinwo bisa ada di sini untuk menyelamatkan mereka sekali lagi. Namun segera setelahnya, suasana di ruangan itu semakin tenggelam dalam kesunyian karena mereka semua menyadari betapa tidak berdayanya mereka saat ini. Bahkan Suho sendiri juga tidak tahu harus bagaimana untuk menenangkan kegelisahan mereka. Beru kemudian mencoba menyarankan kepada Suho agar jangan terlalu membebani dirinya sendiri dengan semua kewajiban ini. Lagi pula level Suho yang sekarang masih belum sebanding dengan level ayahnya saat dia mengalahkan Beru dulu. Suho yang mendengarnya sempat nyaris tenggelam dalam kegelisahan yang sama. Karena jika memang benar waktu itu level ayahnya lebih tinggi, berarti sekarang mustahil baginya untuk menyelesaikan Gate S-Rank ini.
Namun mengingat gate itu sudah muncul, Suho sadar ia tetap harus bertindak demi mencegah kehancuran dunia, jadi ia harus segera menemukan solusinya. Hingga sampailah ketika muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa sebuah quest telah dibuat, dan player harus menggunakan semua yang ia bisa untuk menyelesaikan gate S-Rank yang muncul di langit Korea. Untuk pertama kalinya, Suho terdiam lebih lama saat melihat sebuah quest. Sampai akhirnya ia merasakan ada tangan seseorang yang menyentuh punggungnya. Bahkan meski singkat, sentuhan yang terasa hangat itu seolah memberinya dorongan untuk terus berjuang. Saat Suho menoleh ke belakang dengan rasa penasaran, ia tidak menemukan siapapun di sana selain ruang kosong. Tapi sensasi sentuhan yang ia rasakan tadi tidak hilang begitu saja. Seolah ada seseorang yang ingin memberitahunya bahwa ia tidak berdiri sendirian. Setelah kejadian itu, Suho akhirnya menemukan jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Lalu ia langsung bertanya kepada Baekhyunho, apakah dia juga seorang petarung jarak dekat seperti dirinya? Dan setelah Baekhyunho spontan menjawab itu benar, meski ia sendiri masih bingung kenapa Suho menanyakan hal itu. Pada saat itulah Suho perlahan menggunakan otoritas bayangannya di hadapan semua orang, hingga muncullah shadow item berbentuk sepasang gauntlet dengan peringkat hero yang ia buat saat menyelesaikan dungeon field sebelumnya. Kemudian setelah Suho menjelaskan bahwa nama item ini adalah Baekgu, karena menurutnya item ini paling cocok digunakan oleh petarung jarak dekat seperti Baekhyunho. Lantas Suho pun langsung meminta bantuan Baekhyunho untuk mencoba sesuatu dengan menggunakan item tersebut. Beberapa saat kemudian, scene berganti ke sebuah dungeon rank B, memperlihatkan Choi Jong-in dan hunter lainnya yang ikut pergi kemari atas permintaan Suho. Namun mereka masih tidak tahu apa yang sedang Suho rencanakan. Sementara ketika di hadapan mereka sedang berlangsung pertempuran melawan monster, di mana Baekhyunho yang bertarung sendirian memburu monster itu dengan menggunakan gauntlet pemberian Suho. Wo Jinchul yang penasaran kemudian ia langsung menanyakan alasan Suho kenapa menyuruh hunter S-Rank Baekhyunho untuk memburu monster seperti ini. Lalu setelah Suho menjawab bahwa ia ingin menguji item yang ia buat dengan kemampuannya, jawaban tersebut justru mengejutkan Wo Jinchul karena ia sama sekali tidak tahu kalau Suho memiliki kemampuan untuk menciptakan item. Selama ini ia mengira Suho memiliki kemampuan yang mirip seperti hunter Sung Jinwo, yaitu menciptakan pasukan bayangan. Namun Suho segera menjelaskan meskipun kelihatannya memang mirip, faktanya kemampuan mereka sebenarnya berbeda. Prajurit bayangan milik ayahnya bisa bertahan secara permanen dan menjadi pasukan dalam skala besar. Sedangkan prajurit bayangan miliknya sendiri akan menghilang setelah 1 hari setelah mereka dibangkitkan. Tapi meski Suho tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ayahnya, dengan metode yang berbeda, Suho masih memiliki kemampuan yang hanya bisa dilakukan olehnya. Ia bisa membuat shadow item dari prajurit bayangan dengan skill shadow creation. Beberapa item bisa bertambah kuat dan mewarisi kemampuan yang dimiliki prajurit itu saat masih hidup kepada penggunanya. Mendengar penjelasan itu jadi membuat Wo Jinchul ingin bertanya sekali lagi. Apakah maksudnya gauntlet yang Suho berikan pada hunter Baekhyunho adalah item yang bisa membuatnya bertambah kuat dengan memburu monster? Sementara ketika Suho membenarkannya, tapi ia belum bisa memastikan apakah pengguna item selain dirinya bisa memicu perkembangan itu. Di hadapan mereka terlihat Baekhyunho yang terus menghajar semua monster di dungeon itu, hingga ia mulai merasakan daya serangannya jadi jauh lebih kuat saat menggunakan gauntlet tersebut. Bahkan jika mengesampingkan kekuatannya, skill ambush yang ia gunakan juga terasa alami, seolah gauntlet itu benar-benar telah menyatu dengan tubuhnya sendiri. Suho yang memperhatikan pertempuran itu dari kejauhan. Perlahan senyum tipis mulai merekah di bibirnya karena sesuatu yang ia tunggu-tunggu akhirnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Di mana muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa shadow item Baekgu telah meningkat ke level 2. Dan setelah mendapatkan konfirmasi dari hasil uji tersebut, dengan percaya diri, Suho langsung mengatakan kepada para hunter lainnya bahwa dalam 6 hari sebelum dungeon break terjadi, ia akan membuatkan item yang bisa berkembang untuk mereka semua. Jadi tidak peduli apapun yang menanti mereka, akan ia pastikan mereka akan menghadapinya dan melaluinya bersama-sama. Ucapan Suho tersebut sontak telah memberi harapan baru bagi semua hunter yang ada di sana. Baik Choi Jong-in maupun Lim Tae-ju dan beberapa hunter lainnya, mereka sangat antusias menantikan item yang Suho janjikan. Sementara di sisi Wo Jinchul yang hanya memperhatikan dari belakang, sembari tersenyum, ia mulai memahami makna kekuatan Suho yang sesungguhnya. Berbeda dengan otoritas kegelapan milik Sung Jinwo yang mutlak dan tidak membutuhkan siapapun di sisinya. Otoritas milik Suho tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi untuk memimpin dan menyatukan kekuatan orang-orang yang tidak bisa membantu di kehidupan sebelumnya, memberi harapan baru bagi mereka untuk bertarung lagi. Dan jika kali ini mereka benar-benar bisa bertarung di sisinya, maka suatu hari nanti, harapan untuk menyatukan kekuatan seluruh hunter dan bertarung bersama pasti akan terwujud. Di sebuah kediaman mewah yang berlokasi di negara Amerika, terlihat Thomas Andre dan Laura sang asistennya yang sedang bersantai di bawah terik matahari. Pada momen itu Laura ingin mengingatkan kembali sesuatu yang Thomas lupakan. Lebih tepatnya, setelah kunjungan mereka ke Guild Ashura beberapa waktu yang lalu,
Thomas pernah mengatakan bahwa ia akan pergi ke Korea untuk bertemu dengan Sung Suho. Namun Thomas sendiri sebenarnya tidak melupakan hal itu. Hanya saja ia merasa buah yang ingin ia petik masih belum cukup matang. Thomas menjelaskan, setelah ia menunjukkan kekuatannya di hadapan Guild Ashura, citra Guild Scavenger yang sempat tercoreng kini telah pulih sepenuhnya. Selain itu, setelah ia juga mendengar kabar bahwa Sung Suho sudah mengalami reawakening dan resmi menjadi Hunter Rank S. Menurut perhitungannya, tidak ada keuntungan maupun alasan mendesak yang mengharuskannya pergi ke Korea sekarang juga. Laura kemudian kembali mengingatkan Thomas soal rencana awalnya yang ingin membalas kematian Randolph. Tapi ternyata balas dendam bukanlah tujuan Thomas yang sebenarnya. Melainkan ia hanya ingin berduka untuk Randolph dan memastikan agar kematiannya membawakan keuntungan besar bagi Guild Scavenger. Setelah mendengarnya, Laura langsung menyerahkan tablet yang ia bawa sembari mengatakan, "Kalau begitu, mungkin sekarang momennya telah tiba." Di tablet tersebut menampilkan berita tentang Suho dan kemunculan Gate S rank pertama di Korea sejak Great Cataclysm, serta tentang mereka yang meminta bantuan dari beberapa negara. Thomas yang mengetahui informasi itu sontak ia langsung tersenyum, karena buah yang ia tunggu-tunggu akhirnya telah matang. Jadi tanpa membuang waktu, Thomas langsung memerintahkan Laura untuk menghubungi pihak Korea dan beritahukan, Guild Scavenger akan ikut berpartisipasi dalam penyerangan Gate S rank tersebut. Sementara ketika Thomas juga mengatakan, ia berjanji akan memastikan kematian Randolph dibayar dengan harga yang pantas. Scene kemudian berganti ke Korea, memperlihatkan Choi Jong-in yang tampak terkejut saat menerima sebuah item dari Suho. Item itu berbentuk gelang yang diberi nama Torch, yaitu sebuah shadow item level 1 dengan peringkat hero yang bisa meningkatkan serangan api hingga 50% dan mempercepat perapalan semua tipe skill fire 30% lebih cepat. Setelah mendengar Suho yang menjelaskan bahwa shadow item ini memang dibuat khusus untuk Choi Jong-in, Choi Jong-in segera mengenakan gelang itu di pergelangan tangan kirinya sambil mengucapkan terima kasih. Kepercayaan dirinya yang sempat hilang kini telah kembali, karena sekarang ia juga bisa bertambah kuat jika memburu monster dengan item tersebut. Choi Jong-in yang mengetahui bahwa Suho juga membuatkan item untuk para hunter lain, lantas ia langsung menanyakan apakah Suho tidak terlalu memaksakan dirinya sendiri. Namun meski Suho sudah berusaha tersenyum santai saat ia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, kenyataannya tubuh Suho malah terlihat gemetar, menandakan bahwa ia sudah sangat kelelahan. Sebagai sosok yang selalu berada di sisinya, Beru tahu betul apa yang dilakukan Suho selama 2 hari terakhir. Yang mana selain terus memburu monster tanpa henti untuk membuat item peringkat hero, Suho juga harus menjalankan daily quest dengan Amut setiap hari tanpa sempat beristirahat. Bahkan ia bertahan hidup hanya dengan meminum potion saja. Choi Jong-in yang memahami bahwa Suho telah bekerja keras demi memenuhi janjinya kepada semua orang. Lantas ia pun bertekad bahwa dirinya dan para hunter lain juga harus berjuang lebih keras agar semua usaha Suho tidak berakhir sia-sia. Saat melihat Suho yang mengeluarkan sebuah gauntlet dan ia berencana untuk menyerahkannya kepada Wo Jinchul, Choi Jong-in langsung menawarkan bantuan untuk menemani Suho pergi ke markas asosiasi hunter. Kebetulan ia juga ada urusan penting di asosiasi karena Thomas Andre baru saja tiba di Korea, yaitu seorang hunter level nasional dari Amerika yang namanya terdengar familiar bagi Suho. Tak lama kemudian ketika Suho dan Choi Jong-in telah tiba di markas asosiasi hunter, mata Suho langsung terbelalak kaget saat melihat sejumlah hunter Amerika yang sedang berkumpul di depan kantor ketua asosiasi. Aura yang mereka pancarkan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan hunter rank rendah. Sementara ketika Choi Jong-in meminta Suho untuk menunggu di luar bersama para hunter itu, Suho langsung menunjukkan tatapan sinisnya pada mereka. Karena ia masih ingat, sebagian orang itu adalah hunter yang pernah menyerang kelompoknya di dungeon piramid demi memonopoli semua hadiahnya. Di sisi lain, terlihat Wo Jinchul yang menyambut kedatangan Choi Jong-in. Lalu ia langsung memperkenalkan kepada Thomas Andre dan Laura bahwa Choi Jong-in adalah orang yang akan memimpin tim Raid Korea. Namun begitu Choi Jong-in menyapa Thomas dengan sopan, Thomas justru mengatakan bahwa ia tidak perlu perkenalan di sini. Sikap sombong Thomas sontak membuat Choi Jong-in menyipitkan matanya. Karena di balik kesombongannya itu Choi Jong-in dapat merasakan bahwa Thomas adalah sosok yang sungguh mengintimidasi. Dalam pertemuan itu Laura langsung menyampaikan tujuan kedatangan mereka, yaitu untuk membahas syarat dan ketentuan atas partisipasi Guild Scavenger dalam operasi penyerangan Gate S rank di Korea. Di antaranya tidak boleh ada guild asing lain yang terlibat selain Guild Scavenger, dan 80% hadiah Gate akan menjadi milik Scavenger. Wo Jinchul dan Choi Jong-in yang mendengarnya sontak langsung mengernyit tak percaya, karena tuntutan 80% itu sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Namun Thomas justru merespon dengan menaikkan kakinya ke atas meja, lalu ia berkata, "Fakta bahwa asosiasi Korea meminta bantuan dari luar sudah cukup membuktikan bahwa kalian tidak bisa menyelesaikan gate itu sendirian. Jadi sudah jelas ini adalah tawaran yang masuk akal. Lagi pula jika mempertimbangkan resiko terjadi dungeon break, seharusnya harga itu sudah cukup murah." Choi Jong-in yang mendengarnya kemudian ia langsung berbisik pada Wo Jinchul,
Menurutnya kedatangan Scavenger kemari bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk memberikan ancaman. Namun meski demikian, Wo Jinchul tetap menjaga ketenangannya saat ia menegaskan kepada Thomas. Pada awalnya, alasan Asosiasi Hunter Korea meminta bantuan karena tingkat bahaya Gate S Rank ini tidak dapat diukur secara pasti. Tapi mengingat saat ini Korea juga memiliki 2 Hunter S Rank baru, dan mau dilihat dari sisi manapun syarat yang ditawarkan tersebut tetap tidak masuk akal. Maka ia harus menolak tawaran Scavenger dan akan mempertimbangkan untuk mencari bantuan lain. Thomas yang tak terima atas penolakan tersebut, lantas ia langsung mengungkit soal insiden yang terjadi di Dungeon Pyramid Field Mesir. Ia mengungkapkan saat itu Guild Scavenger telah kehilangan beberapa anggota penting, termasuk salah satu elit mereka yang bernama Randolph. Dan dari informasi yang ia peroleh, selain anggota Scavenger, ternyata Guild Ashura dan sekelompok Hunter Korea juga terlibat dalam penyerangan dungeon tersebut. Hingga rumor pun beredar bahwa peringkat Guild Scavenger telah jatuh di bawah Guild Ashura. Namun setelah ia mengunjungi Guild Ashura untuk membersihkan nama baik Scavenger, melalui salah satu anggota Guild Ashura, akhirnya ia mengetahui nama Hunter Korea yang terlibat, dan namanya adalah Sung Suho. Wo Jinchul dan Choi Jong-in sontak langsung terkejut saat mendengar nama Suho disebutkan. Ditambah lagi setelah Thomas juga memberitahukan bahwa Suho terlibat dengan kematian Randolph, dan jika mereka menolak tawaran ini, Guild Scavenger akan menuntut atas kerugian yang mereka alami dengan nyawa Hunter S Rank Korea yang baru sebagai gantinya. Kini ancaman itu sudah terlihat sangat jelas hingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dengan nada santai namun penuh tekanan, Thomas sekali lagi bertanya, apakah Wo Jinchul masih akan menolak tawaran tersebut, atau justru ingin meminta senjata pamungkas Korea sang pemimpin raid untuk menghentikannya. Choi Jong-in yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat kesal, dan ia memang berniat untuk menghadapi Thomas yang kini telah memancarkan aura kekuatannya. Namun begitu ia menyadari, jika membuat masalah dengan Guild Scavenger, saat mereka juga harus menghadapi utusan Itarim dan Gate S Rank hanya akan menambah beban Suho. Tiba-tiba terdengar suara Suho dari balik pintu ruangan. Semakin lama ku dengar, semakin aku kesal jadinya. Kukira bala bantuan telah tiba, tapi ternyata hanya sekelompok pencuri. Sesaat kemudian Suho langsung menerobos masuk ke ruangan itu. Bahkan tidak peduli meski tubuhnya telah dicengkram dan ditarik oleh para Hunter Scavenger. Tidak ada satupun yang mampu menghentikan langkahnya. Sementara ketika Laura diam-diam melirik Thomas yang menunjukkan reaksi kesal, dan urat-urat di dahinya mulai terlihat. Di sisi Wo Jinchul dan Choi Jong-in justru tampak panik saat melihat kemunculan Suho yang begitu mendadak. Lalu setelah Suho meminta maaf karena masuk tanpa izin, dan ia siap bertanggung jawab jika terjadi masalah. Saat itu Suho langsung melepaskan dirinya dari cengkraman para Hunter Scavenger. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Kau yang dipanggil Hunter level nasional dari Amerika kan? Boleh saja kalau kau mau 80% keuntungannya. Tapi itu hanya berlaku jika kau bisa mendapatkannya lebih dulu dari kami. Dan jika Scavenger memang jauh lebih kuat dari para Hunter Korea, maka kalian pantas mendapatkannya." Kalimat itu jelas terdengar seperti tantangan terbuka dari Suho, hingga membuat Wo Jinchul dan Choi Jong-in semakin diliputi kepanikan. Sementara Thomas yang menganggap tantangan itu menarik, dengan perlahan ia langsung berdiri untuk mengintimidasi Suho sembari berkata, "Lalu bagaimana jika aku menghancurkanmu di sini sekarang juga?" Namun Suho tidak gentar sedikit pun di hadapan tekanan itu, ia bahkan dengan lantang mengatakan, "Jika itu terjadi, maka Scavenger akan meninggalkan Korea dengan reputasi baru sebagai guild asing yang mengamuk dan memulai pertempuran di Korea. Sekarang beritahu padaku, apa yang membuatmu yakin kalau aku akan kalah melawanmu?" Thomas yang mendengarnya sontak ia langsung tersulut api amarah dan balik bertanya kepada Suho, "Apa kau sungguh mengira bahwa kau sudah siap untuk melawanku?" Dan di saat yang bersamaan, baik Suho maupun Thomas mereka langsung melepaskan energi kekuatan masing-masing hingga merobek udara di sekitarnya dan menekan seluruh ruangan. Namun entah apa yang terjadi setelah itu, di keesokan harinya Asosiasi Hunter Korea segera menggelar rapat strategi untuk membahas operasi penyerangan Gate Rank S. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Wo Jinchul yang ingin menjelaskan tentang adanya masalah besar dalam penyerangan gate yang berada di atas kota Seoul. Lebih tepatnya, karena ada gangguan energi dari dalam dungeon yang menyebabkan semua mesin akan berhenti berfungsi, bahkan jika mereka masuk dengan pesawat dan berhasil menyelesaikan dungeon tersebut, mereka tetap tidak punya cara untuk keluar dari sana saat gate-nya masih berada di udara. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah menunggu sampai gate itu perlahan turun dari ketinggian. Dan menurut perhitungan, gate-nya akan turun cukup rendah hingga mendekati permukaan tanah sebelum terjadi dungeon break. Pada titik ini, para hunter akan menaiki pesawat yang dikendalikan oleh pilot terbaik, lalu memasuki gate menggunakan sistem keamanan khusus dalam proses pendaratannya. Dan setelah para hunter mengalahkan bos dungeon dalam waktu 1 hari, selanjutnya mereka akan keluar melalui gate yang sudah turun cukup dekat dengan daratan. Bagi para petinggi asosiasi, itulah rencana terbaik yang mereka miliki. Namun mengingat hanya untuk memasuki gate saja prosesnya sudah serumit ini,
apakah mereka sungguh bisa mengalahkan bosnya dalam sehari. Di tengah briefing itu, Thomas Andre tiba-tiba menyampaikan, Guild Scavenger akan masuk secara terpisah dari tim Raid Korea. Bahkan tidak peduli meski Wo Jinchul sudah memperingatkan bahwa misi penyerangan ini berbahaya, jadi lebih baik mereka harus menyatukan semua pasukan. Thomas justru tersenyum dan kembali berkata, bukankah pihak Korea yang pertama kali mengusulkan adanya kompetisi? Jadi menurutnya akan lebih baik jika kedua tim bergerak secara terpisah untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas di dalam dungeon. Setelah mengatakannya, Thomas kemudian melirik ke arah kursi kosong yang seharusnya ditempati oleh Suho. Namun karena Suho tidak hadir di sana, membuat Thomas ingin bertanya apakah Suho lari ketakutan setelah insiden kemarin. Wo Jinchul yang mendengar sindiran itu hanya bisa terdiam dan menyimpulkan di benaknya. Sepertinya Thomas benar-benar tidak menyukai Suho. Dan ternyata, sebelum konflik antara Suho dan Thomas kemarin mencapai puncaknya, Laura berhasil menenangkan Thomas Andre hingga ketegangan itu pun akhirnya mereda. Namun meski begitu, menurut Wo Jinchul jika mempertemukan mereka lagi dalam situasi seperti ini hanya akan menimbulkan bencana. Park Do-jin kemudian memberitahu kepada Thomas yang duduk di sebelahnya. Saat ini Hunter Sung Suho sedang melakukan raid sehingga ia tidak bisa menghadiri rapat. Lalu setelah Thomas menanggapinya dengan mengatakan, mengabaikan istirahat dan terus bertarung tanpa henti adalah kesalahan pemula seorang hunter. Kini Thomas justru penasaran dengan siapa ia bicara. Hingga begitu Park Do-jin memperkenalkan dirinya dengan sopan, akhirnya Thomas teringat, Do-jin adalah hunter yang awakening menjadi S-rank pada waktu yang hampir bersamaan dengan Sung Suho. Dan ketika Thomas melihat sikap Do-jin yang merasa terhormat, bisa bertemu dengan hunter level nasional secara langsung. Menurut penilaiannya, Do-jin lebih memiliki potensi daripada Suho. Bahkan ia sampai memberikan tawaran kepada Do-jin untuk bergabung dengan Guild Scavenger. Mendengar tawaran itu, Lim Tae-gyu yang berada di samping Do-jin tampak cemas akan kehilangan salah satu hunter S-ranknya. Terlebih lagi ketika Do-jin menjawab bahwa ia akan memikirkan tawaran tersebut. Setelah percakapan singkat itu berakhir, Thomas langsung mengeluarkan sebuah koin untuk menentukan tim siapa yang akan memasuki gate lebih dulu. Jika hasilnya kepala, Guild Scavenger yang akan masuk duluan. Dan jika hasilnya ekor, maka tim Korea yang akan mendapat giliran pertama. Namun tanpa memberi kesempatan kepada pihak Korea untuk memberikan tanggapan, Thomas langsung saja melemparkan koin itu ke udara. Hingga perhatian semua hunter langsung mengikuti putaran koin tersebut. Tapi di antara para hunter Korea yang hadir di sana, hanya Do-jin yang terlihat paling tenang, seolah dia sudah mengetahui hasilnya sejak awal. Dan ketika kepingan logam itu membentur lantai, akhirnya rapat strategi tersebut berakhir. Sesaat kemudian di tempat yang jauh dari perhatian publik, terlihat Do-jin yang kembali bertemu dengan Arsha sang pewaris Monarch of Plague. Pada pertemuan itu Arsha membahas tentang keterlibatan Do-jin dalam penyerangan gate S-rank yang akan datang. Namun Do-jin yang mendengarnya justru langsung memperingatkan Arsha untuk berhenti memata-matai dirinya melalui serangga. Arsha menjelaskan, ia hanya kebetulan mengetahui informasi tersebut saat sedang mengawasi Suho. Dan setelah ia melihat Suho yang terus berlatih dengan melakukan raid tanpa henti untuk melampaui Thomas Andre. Menurutnya situasi ini justru sangat menguntungkan. Sebab jika Suho terlalu fokus meningkatkan kekuatannya, dia bahkan tidak menyadari pergerakan mereka dari balik bayang-bayang. Arsha kemudian juga menyarankan kepada Do-jin untuk mendekati Suho saat raid sedang berlangsung. Lalu setelah Do-jin menunggu hingga Suho mempercayainya, saat itulah Do-jin bisa menusuk Suho dari belakang. Namun tidak seperti yang Arsha pikirkan, ternyata Do-jin tidak terlalu memahami konsep memanfaatkan pertemanan seperti itu. Karena ia sendiri bahkan tidak pernah punya teman. Mengesampingkan rencana tersebut, Arsha kembali menyampaikan kepada Do-jin bahwa ia dan rekannya juga akan memasuki gate S-rank itu. Lalu begitu Do-jin menanyakan alasannya kepada Arsha, dan Arsha langsung menjawab karena kamilah yang menciptakannya. Jawaban tersebut sontak sangat mengejutkan Do-jin. Ia tak menyangka kalau gate S-rank yang mengancam Korea saat ini ternyata adalah gate buatan. Terlebih lagi, gate itu memiliki skala ancaman yang tidak terukur. Setelah Do-jin dikejutkan dengan fakta bahwa gate S-rank yang muncul di wilayah langit Korea ternyata adalah gate buatan. Arsha kemudian memperkenalkan Pia yang sedang berjalan mendekatinya dengan wajah gugup. Ia menjelaskan bahwa Pia memiliki kemampuan untuk menciptakan gate. Hanya saja gate yang dibuat Pia masih belum stabil. Karena itulah gate tersebut awalnya muncul di langit dan sekarang perlahan turun ke daratan. Pia yang mendengarnya langsung panik dan segera memohon agar Arsha tidak membocorkan lebih banyak informasi kepada Do-jin. Namun meski begitu, menurut Do-jin tetap saja itu adalah kemampuan yang hebat. Membuatnya penasaran apakah kemampuan tersebut juga bisa digunakan untuk membuka pintu ke dunia lain. Tetapi sayangnya Arsha menjawab tentu saja itu mustahil. Bahkan bagi seorang monark tidak mampu melakukannya. Kemudian setelah Arsha memperingatkan jika Do-jin mencoba memanfaatkan Pia untuk tujuan tersebut, maka Arsha takkan ragu membocorkan identitas asli Do-jin kepada Sung Suho.
Di sini Arsha juga ingin mengatakan, bagaimanapun pasti akan lebih baik kalau ia dan rekannya juga ikut masuk ke dalam gate. Sehingga ini akan menjadi kesempatan pertama mereka bekerja sama secara langsung dengan Dojin. Namun tidak seperti yang diharapkan, ternyata Dojin malah menolak mengikuti rencana Arsha, karena ia sudah punya rencananya sendiri. Yaitu ia akan memanfaatkan kekacauan dari gate S-Rank ini untuk mengubah Thomas Andre yang disebut sebagai Hunter level nasional menjadi seorang pengikut. Begitu mengetahui Dojin yang kini juga mulai menargetkan Hunter level nasional setelah dia baru saja mendapatkan Hunter Leunsok, Arsha terkesan dengan Dojin yang sudah bergerak cepat. Apalagi jika Dojin bisa mengalihkan perhatian para Hunter di dalam gate nanti, maka itu akan semakin sempurna bagi rencana mereka. Setelah percakapan itu selesai, Dojin langsung berbalik pergi dan hanya meminta satu hal pada Arsha. Pastikan saja agar mereka tidak saling menghalangi. Arsha yang mendengarnya kemudian bergumam. Sepertinya hubungan mereka memang hanya sebatas kerjasama saja dan tidak akan pernah bisa menjadi teman. Sementara ketika Dojin sudah pergi melalui gate yang terbuka di sana, di sisi Pia yang terus menatap kepergian Dojin dengan raut wajah gelisah, ia ingin bertanya kepada Arsha, apakah bekerja sama dengan utusan Itarim benar-benar aman? Selain itu, karena terus memaksa gate tetap dibiarkan terbuka cukup menyiksa tubuhnya, Pia sedikit ragu apakah Arsha sungguh yakin kalau sistem benar-benar berada di pihak mereka. Arsha yang mendengarnya kemudian ia langsung mengusap kepala Pia, namun bukan untuk menenangkannya. Ia justru memperlihatkan tatapan yang mengerikan saat membalas berkata, "Beraninya kau meragukan sistem yang telah membantu kita. Dasar anak nakal. Ingat apa yang terjadi jika kau mengikuti quest-nya. Kau yang sebelumnya bahkan tidak mampu membuat gate yang stabil, kini berhasil menciptakan gate S-Rank. Itu adalah bukti nyata bahwa kau sudah berkembang melalui quest. Jadi sistem pasti akan menjadikan kita monark." Setelah membuat Pia gemetar ketakutan, Arsha segera memeluknya dengan lembut, sembari mengingatkan kembali momen pertemuan mereka berkat quest yang diberikan sistem. Jadi karena itulah, mereka harus mempercayai sistem dan terus mengikuti quest, hingga suatu hari nanti mereka bisa menjadi monark sesungguhnya. Pia yang mendengarnya sontak ia langsung meminta maaf dan berjanji kepada Arsha bahwa dirinya tidak akan meragukan sistem lagi. Sementara ketika pewaris monark lain yang berdiri di belakang mereka hanya diam memperhatikan momen itu. Di sini Arsha pun mulai membuka jendela sistem miliknya yang menampilkan informasi bahwa player telah berhasil membuka sebuah gate S-Rank. Dan di dalam gate itu, player harus menemukan pewaris Monarch of Frost, lalu merekrutnya sebagai rekan. Singkat cerita, setelah hari berlalu dan semua persiapan sudah selesai, kini tibalah saatnya untuk memulai misi penyerangan gate S-Rank. Di antara puluhan hunter yang berkumpul di bawah salju yang jatuh dari gate tersebut, Thomas dan Laura terlihat sedang memandangi langit sambil berbincang. Menurut Thomas, misi penyerangan kali ini benar-benar berbeda dari penyerangan dungeon biasa, karena mereka bahkan harus membawa hunter rank B untuk menangani pekerjaan pendukung seperti penambangan. Ia kemudian menanyakan, apakah Laura memahami arti dari kemunculan gate S rank pertama di dunia? Lalu setelah Laura menjawab, bukankah bagi Thomas tidak pernah ada sesuatu yang lebih bermakna selain uang dan kekuatan? Meskipun pemahaman itu tidak sepenuhnya salah, Thomas sendiri justru menganggap kemunculan gate S rank adalah momen di mana pahlawan terlahir. Karena yang paling dibutuhkan oleh orang-orang pada situasi kritis seperti ini adalah keberadaan pahlawan. Tidak berselang lama setelah Thomas mengatakannya, terlihat langkah kaki Suho yang berjalan mendekati Thomas, lalu ia berhenti sejenak di samping Thomas hanya untuk mendengar perkataan pria itu. Namun begitu Thomas memberitahu Suho bahwa Guild Scavenger akan memasuki dungeon lebih dulu, sehingga jarak mereka sudah terlalu jauh untuk dikejar. Saat itu Suho hanya meliriknya sekilas, sebelum ia kembali berjalan melewati Thomas dan berkata, "Akan kuanggap itu sebagai kelemahanmu." Jawaban singkat tersebut seketika membuat senyum Thomas memudar. Bukan karena perkataannya yang tajam, melainkan karena aura yang Suho pancarkan sekarang terasa jauh lebih kuat dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu. Sementara ketika Suho memandangi gate S-Rank yang terbentang di atasnya, ia langsung bisa merasakan gate itu jauh lebih berbahaya daripada gate lain, walau hanya dengan melihatnya saja. Namun begitu Choi Jong-in dan rekannya yang lain datang menghampiri Suho sembari mengatakan, "Kenapa harus setegang itu Sung Suho? Jangan bilang kau malah berpikir kalau kita akan kalah dari Scavenger, bahkan dengan semua persiapan ini." Saat itu Suho langsung menjawabnya dengan penuh keyakinan, "Tentu saja kita takkan kalah." Ucapan tersebut sontak membuat Thomas semakin kesal pada Suho. Sementara Dojin dan Leunsok hanya berdiri dengan ekspresi datar memperhatikan semuanya. Dan tanpa disadari oleh siapapun yang ada di sana, ternyata seekor serangga kecil milik Arsha juga sedang mengawasi pergerakan mereka secara diam-diam. Tak lama kemudian, dua pesawat yang membawa para hunter mulai meninggalkan landasan dan terus naik menuju gate raksasa yang berada di langit Korea. Namun beberapa saat sebelum pesawat yang membawa tim Korea memasuki gate, di sini terlihat Suho yang duduk melamun dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Hingga lamunan itu akhirnya buyar saat ia mendengar suara Dojin. "Sepertinya kau terlihat gugup Hunter Sung Suho."
Suho mengungkapkan, mau bagaimanapun ia masih sangat khawatir kalau Guild Scavenger akan mengambil semua hadiah dungeon, bahkan sebelum tim Korea tiba di lokasi. Apalagi setelah Thomas seenaknya saja memutuskan urutan raid dengan lemparan koin saat dirinya tidak hadir dalam rapat kemarin. Dojin yang mendengarnya kemudian berkata kepada Suho, "Bahkan jika kau gelisah, buru-buru ke sana pun tetap tidak akan membuat kita tiba lebih cepat dari mereka." Dan meski Suho sendiri juga mengakui bahwa itu memang benar, bagaimanapun ia masih khawatir. Karena bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan gate-nya lebih dulu, yang akan memperoleh keuntungan besar. Baekhyunho kemudian ikut mencoba menenangkan Suho dengan mengatakan, mengingat Scavenger harus membawa tim penambang mereka sendiri, sedangkan Suho hanya perlu memanggil makhluk summon-nya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seharusnya itu sudah menjadi keunggulan besar bagi Suho. Sementara ketika Suho akhirnya bisa sedikit lebih tenang setelah mendengar ucapan Baekhyunho, kini perhatian Dojin justru tertuju pada hal lain. Sejak seminggu terakhir, ia terus merasakan peningkatan energi Suho yang sangat mencolok. Bahkan bukan cuma Suho saja, tapi hampir seluruh hunter di tim ini juga mengalami perkembangan luar biasa. Membuat Dojin penasaran apakah semua perkembangan itu bisa terjadi berkat item senjata yang Suho berikan pada mereka. Dan seolah mengetahui apa yang ada di pikiran Dojin, saat itu Suho langsung mengeluarkan shadow item berbentuk sebuah gelang yang ingin ia berikan kepada Dojin sebagai ungkapan terima kasih karena telah mengabaikan situasi di penjara Jisan waktu itu. Namun berhubung Dojin pernah mendengar tentang item ini diciptakan dengan kemampuan Suho, ia justru khawatir apakah gelang itu memiliki fungsi pelacak atau kemampuan lain yang dapat mengganggu privasi. Pertanyaan tersebut sontak membuat Suho buru-buru menjelaskan. Item itu sama sekali tidak memiliki fungsi pelacak atau semacamnya. Bahkan jika Dojin merasa tidak nyaman, ia tidak akan memaksa Dojin untuk menerimanya. Untuk sesaat, Dojin sempat memikirkan ucapan Arsa yang pernah memintanya mendekati Suho, mendapatkan kepercayaannya dan menusuknya dari belakang. Hingga setelah Dojin mempertimbangkan ucapan Arsa tersebut, akhirnya Dojin langsung mengenakan item gelang itu tanpa ragu. Membuat Suho yang melihatnya tampak lega dan ia segera meminta kerja sama Dojin agar penyerangan kali ini berhasil. Sementara ketika suara Choi Jong-in tiba-tiba terdengar dari ruang kokpit, dan ia meminta semua hunter untuk bersiap karena tujuan mereka sudah berada di depan mata. Kini pesawat yang membawa tim Korea berhasil menembus gate S-Rank itu. Namun pemandangan dungeon yang terbentang luas di baliknya justru membuat para hunter tertegun. Bahkan hanya dengan melihatnya saja membuat mereka jadi ragu, apakah mereka sungguh bisa menyelesaikan dungeon ini hanya dalam 1 hari. Tak lama kemudian, setelah pesawat itu memasuki gate, ternyata mesin pesawatnya benar-benar mati seperti yang diperkirakan. Sebagai pemimpin raid, Choi Jong-in segera mengambil alih komando dengan mengatakan, "Kita tidak bisa bertahan di udara lebih lama lagi. Semuanya segera masuk ke safety capsule dan bersiap melakukan pendaratan darurat. Tujuan utama kita adalah menyelesaikan dungeon S-Rank ini. Tapi mengingat keberhasilan misi ini juga akan menjadi pondasi kita untuk menghadapi pertarungan besar yang akan datang. Maka mari gabungkan semua kekuatan kita dan lewati ujian ini bersama-sama." Pidato tersebut langsung membakar semangat para hunter, namun tidak bagi Park Dojin. Dojin yang mengetahui tujuan sebenarnya dari pembentukan tim ini adalah untuk menghadapi invasi Itarim. Tentu saja ia tidak akan membiarkan mereka menjadi penghalang bagi misinya sendiri. Jadi tanpa menarik perhatian siapapun, saat itu Dojin langsung mengirimkan sinyal perintah kepada Lee Yun-sok untuk segera mengalirkan energi petirnya ke bagian inti mesin pesawat. Lalu pada detik berikutnya, tiba-tiba ada cahaya menyilaukan dari dalam ruang mesin, hingga meledakkan pesawat itu sampai hancur berketing-keting sebelum semuanya sempat mendarat. Ledakan dahsyat itu sontak langsung menarik perhatian Thomas dan salah satu anggotanya yang berada tidak jauh dari sana. Namun berbeda dengan anggotanya yang tampak mengkhawatirkan keselamatan tim Korea, Thomas justru tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Sebab ia tahu, kecelakaan seperti itu masih tidak cukup untuk membunuh para Awakener S-Rank yang seringkali menghadapi kematian. Sementara ketika Thomas memerintahkan para bawahannya untuk fokus pada pertempuran melawan monster, yang kini sudah menyambut kedatangan mereka. Di sisi lain terlihat Suho yang terkapar di atas dataran salju. Ia masih mencoba memahami bagaimana ini bisa terjadi dan kenapa pesawatnya tiba-tiba meledak. Ledakan itu telah memisahkan dirinya dari anggota lain yang tersebar ke lokasi yang berbeda-beda. Tapi karena ia dapat merasakan energi shadow item milik para rekannya masih utuh, Suho pikir setidaknya ia tidak perlu mengkhawatirkan mereka yang pastinya juga masih hidup. Suho kemudian langsung memanggil prajurit bayangan untuk melacak keberadaan rekannya yang lain. Pada awalnya, ia sempat mempertimbangkan untuk kembali berkumpul dengan tim utamanya terlebih dahulu. Tapi mengingat tim Scavengers sudah bergerak duluan, akhirnya Suho pun memutuskan untuk memulai penyerangan sendiri. Lagi pula ia percaya, Hunter Choi Jong-in sang pemimpin raid dan para senior S-Rank lainnya pasti mampu mengumpulkan semua anggota tim yang terpisah. Di sini terlihat Suho yang langsung melesat melintasi hamparan salju yang luas di depannya, hingga ia menemukan gunung salju dan batu besar berbentuk bulan sabit yang terlihat seperti tempat bos dungeon berada.
Namun sebelum Suho sempat mendekatinya, tanah yang berada tepat di bawah kaki Suho tiba-tiba meledak, membuat Suho segera melompat tinggi menghindari ledakan itu. Dan saat Suho masih melayang di udara, sejumlah monster keluar dari bawah tanah memancarkan aura membunuh yang begitu kuat, membuat Suho sangat bersemangat untuk menghadapi musuh pertamanya di dungeon S rank ini. Jadi dengan mengaktifkan skill crush yang dimiliki Gauntlet Grid di tangan kirinya, di sampingnya telah muncul entitas Hwang Dongsu yang sudah bersiap untuk menghantam kepala monster itu dengan brutal. Sementara ketika Suho mendarat di tanah sembari mengatakan, penyerangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik puncak gunung salju yang menjadi tempat tujuan Suho, terdapat sebuah kuil kuno yang telah bertahan di tengah badai selama bertahun-tahun. Dan di dalam kuil itu, seorang gadis Ice Elf terlihat sedang berlutut di hadapan patung Frost Monarch. Ia memohon petunjuk kepada leluhurnya soal cara bertahan hidup. Lebih tepatnya sebagai sosok yang paling tua di antara anak-anak yang tersisa di desa, ia menyadari seluruh tanggung jawab akan jatuh ke pundaknya. Tetapi ia ragu, apakah dirinya sungguh bisa memimpin mereka semua sendirian. Semuanya bermula ketika para orang dewasa menghilang dan hanya anak-anak yang tersisa di tanah beku itu. Namun di saat mereka hampir kehilangan harapan, sang pembawa pesan dari langit datang dengan menunggangi makhluk naga hitam. Caca adalah nama panggilan sang pembawa pesan itu. Dan sejak hari pertama mereka bertemu dengannya, kehidupan para Ice Elf mulai berubah, membuat mereka bisa bertahan dari bahaya di tanah beku ini. Semakin lama mereka hidup bersama Caca, semua orang di desa mulai mengikutinya dan selalu mengandalkan Caca, hingga kehadirannya menjadi sesuatu yang tidak tergantikan. Tapi setiap kali sosok Caca tersebut membicarakan tentang dunia tempatnya berasal, gadis Ice Elf ini selalu merasa gelisah. Karena ia tahu, suatu hari nanti Caca pasti akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan jika saat itu telah tiba, maka sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai yang tertua untuk menggantikan Caca melindungi para Ice Elf yang tersisa di desa. Pikiran itu terus menghantuinya bahkan setelah ia keluar dari kuil. Namun ketika ia mendengar raungan seekor Ice Mountain Giant yang kini sedang bergerak ke arahnya, meskipun gadis itu sempat mematung karena ia masih belum memahami kenapa monster wilayah lain bisa sampai kemari, segera setelahnya tatapan gadis itu seketika berubah jadi lebih tajam, kemudian ia langsung melompat menghindari serangan monster tersebut. Tapi tepat ketika dirinya baru saja bersiap untuk melancarkan serangan balasan dengan senjata dagger di kedua tangannya, tiba-tiba muncul bayangan Ice Mountain Giant yang langsung menghabisi monster itu lebih dulu. Pemandangan tersebut sontak jadi membuat si gadis Ice Elf ini terkejut dan heran kenapa dua bayangan Giant tadi menyerang sesama jenisnya sendiri. Namun belum sempat ia memahami keanehan tersebut, perhatiannya kini langsung beralih ke arah Suho yang sedang berdiri santai saat memperhatikan 3 prajuritnya menghajar monster yang lari dari perburuan mereka. Hingga begitu ia mendengar percakapan Suho dan Beru soal monster itu, dengan cepat ia langsung bergerak untuk menyerang Suho hanya karena satu kesimpulan, bahwa pemuda itulah yang menyebabkan para Ice Mountain Giant keluar dari habitat mereka. Tapi tepat ketika si gadis Ice Elf sudah berada di hadapan Suho dan bersiap melayangkan tendangannya, betapa terkejutnya dia. Ternyata tendangan yang ia lancarkan mampu ditahan oleh Suho hanya dengan satu tangan saja, kemudian Suho pun berkata, "Apa kau juga monster dungeon ini?" Setelah Suho berhasil menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh seorang gadis Ice Elf itu kemudian tiba-tiba menghilang dari pandangan Suho, dan dalam sekejap ia sudah berpindah ke belakang Suho untuk kembali menyerangnya. Namun tanpa terduga, ternyata Suho bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui arah serangan itu. Hingga pada detik berikutnya, si gadis Ice Elf itu malah sudah ditumbangkan begitu saja, dengan posisi tubuhnya yang tengkurap di atas salju dan tangan yang dicengkram oleh Suho. Lalu setelah Suho memperingatkannya agar tidak menyerang lagi, karena jika bisa ia tidak ingin membunuh seorang anak kecil, si gadis Ice Elf itu akhirnya langsung meminta maaf kepada Suho, dan ia memohon untuk segera dilepaskan karena ada banyak adik-adik yang harus ia jaga. Sementara ketika dia menangis ketakutan sambil terus memohon ampun kepada Suho, Beru yang melihat momen itu justru merasa kagum pada perkembangan Suho yang mampu membuat seorang anak kecil gemetar dan menangis hanya dengan sedikit tekanan. Tapi Suho segera menyuruh Beru diam. Lalu ia mulai membuka inventory untuk mengeluarkan sebungkus coklat dan langsung memberikannya kepada gadis Ice Elf itu agar dia tidak menangis lagi. Hingga ketika suasananya sudah tenang dan gadis Ice Elf itu memakan coklatnya dengan lahap. Disinilah Suho mulai memahami situasinya dari cerita yang disampaikan oleh gadis Ice Elf itu. Ternyata dia adalah seorang Ice Elf bernama Sirka yang tinggal di dungeon ini. Dan saat dalam perjalanan pulang dari makam kakeknya, ia melihat Suho dan langsung menyerang karena mengira Suho datang untuk mengganggu makam itu. Suho kemudian juga memperkenalkan dirinya kepada Sirka. Tapi berhubung nama Sung Suho terlalu sulit untuk diucapkan oleh Sirka, meski ia sudah mencobanya berulang kali. Akhirnya Sirka pun menyerah dan malah memanggilnya dengan sebutan Ho-Ho.
Lalu ketika Suho mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang hunter yang datang bersama rekan-rekannya untuk menaklukkan dungeon ini, tapi sekarang mereka terpisah. Wajah Sirka langsung berubah pucat karena ia pikir hunter itu sejenis monster. Namun setelah Suho kembali menjelaskan bahwa dirinya bukanlah monster seperti yang Sirka kira, sebaliknya ia justru bertarung melawan monster demi melindungi orang-orang. Kini wajah Sirka jadi cerah kembali. Ia mengatakan bahwa dirinya sama seperti Suho. Ia juga berburu demi melindungi para saudaranya. Dan sebagai Ice Elf tertua di desa sebelum Caca datang, Sirka lah yang menjaga mereka semua seorang diri. Suho yang mendengar Sirka menyebutkan nama Caca, sontak ia langsung menduga apakah Caca adalah bos dungeon ini. Namun begitu Sirka menjelaskan, Caca adalah sosok yang tiba-tiba datang dari langit setelah semua orang dewasa di desa ini menghilang. Caca bukan berasal dari ras Ice Elf, tetapi dia sangat kuat dan selalu melindungi para Ice Elf muda di desa. Semakin lama mendengarkannya, Suho semakin merasa familiar dengan sosok Caca tersebut. Apalagi saat Sirka juga menjelaskan bahwa Caca memiliki sayap hitam, tubuh yang hangat saat dipeluk, dan indera penciuman yang tajam. Mendengar ciri-ciri itu, Suho justru langsung membayangkan jangan-jangan Caca adalah monster manticore yang pernah ia lawan baru-baru ini. Padahal kenyataannya, sosok Caca tersebut adalah Cahain ibunya sendiri. Sesaat kemudian Suho memutuskan untuk bergegas pergi dan kembali melanjutkan penyerangannya. Namun mengingat Suho bisa terus memunculkan makanan secara tiba-tiba dari inventorinya, Sirka malah buru-buru meminta Suho untuk tinggal di desa agar mereka akan aman dari kelaparan. Tetapi sayangnya Suho harus menolak tawaran tersebut karena ia sendiri tidak punya banyak waktu. Sirka yang kesal mendengarnya sontak ia langsung menggertakkan giginya, lalu dengan terpaksa ia kembali mengarahkan senjatanya kepada Suho sembari berkata, "Maaf Hoho, jika Hoho tidak mau tinggal, maka tidak ada yang bisa kami lakukan." Demi para saudaranya, Sirka bahkan rela mengkhianati penolongnya sendiri. Sebab jika ia bisa membawa kemampuan Suho ke desa, maka para saudaranya takkan pernah kelaparan lagi, bahkan meski Caca pergi meninggalkan mereka. Untuk sesaat Suho hanya terdiam mendengarnya, hingga kemudian ia langsung menghancurkan pisau Sirka dan berkata, "Aku tahu kau berniat melindungi saudaramu, tapi begitu juga denganku. Jadi jika kau berniat menghalangiku, maka aku pun juga siap untuk menyingkirkanmu." Namun ketika Suho melihat ekspresi Sirka yang tampak putus asa, akhirnya Suho justru mengeluarkan setumpuk cemilan coklat dan sedikit minuman kaleng untuk diberikannya kepada Sirka. Ia bahkan juga memberikan syal untuk menghangatkan leher bocah itu, lalu berkata padanya, "Bawalah semua makanan itu ke desamu. Sekali lagi aku minta maaf karena tidak bisa tinggal, sebab aku pun harus segera pergi demi seseorang yang berharga bagiku." Setelah mengatakan itu, diam-diam Suho juga meninggalkan salah satu prajurit bayangannya untuk menjaga Sirka. Sementara ketika Sirka bertanya, kenapa Suho tidak membunuhnya? Sembari tersenyum Suho pun menjawab, "Karena membunuhmu rasanya tidak benar bagiku. Apalagi kau sudah berjuang sendirian untuk para saudaramu." Mendengar hal itu Sirka hanya bisa terdiam memandangi kepergian Suho, tanpa menyadari ada prajurit bayangan yang kini sudah menyatu dengannya. Namun di sepanjang perjalanan pulang sambil menarik troli berisi makanan, Sirka terus memikirkan sosok Suho yang tetap memaafkannya dan juga memberinya makanan sebanyak ini. Padahal ia sudah mencoba membunuh Suho 2 kali. Bahkan meski Sirka tidak sepenuhnya memahami pria itu, ia bisa merasakan bahwa Suho adalah orang dewasa yang baik sama seperti Caca. Tak lama kemudian terlihat langkah kaki seorang wanita yang muncul dari balik pepohonan. Lalu ia langsung menghampiri Sirka untuk menanyakan keberadaan seseorang yang sedang ia cari. Wanita itu ternyata adalah Arsha, yang kemudian disusul dengan kemunculan 2 rekannya. Namun alih-alih waspada dengan mereka, Sirka justru tersenyum karena ia mengira ketiga orang itu adalah rekan Hoho dan Hoho lah yang sedang mereka cari. Tapi begitu Arsha mengatakan bahwa ia tidak mengenal siapa Hoho dan sosok yang sebenarnya mereka cari adalah pewaris Frost Monarch, sontak raut wajah Sirka langsung berubah, lalu dengan polosnya ia bertanya apakah Frost Monarch yang mereka maksud adalah kakeknya. Mendengar hal itu langsung membuat Arsha tersenyum, seolah keberuntungan sedang berpihak padanya. Ia tahu Frost Monarch seharusnya tidak memiliki seorang cucu. Namun setelah melihat Sirka yang berdiri di hadapannya, kini Arsha yakin bahwa Sirka adalah pewaris Frost Monarch yang ia cari-cari. Arsha menjelaskan, mereka bertiga sama seperti Sirka yang merupakan keturunan dari Monarch yang terlahir untuk menjadi Monarch berikutnya. Karena itulah ia ingin mengajak Sirka bergabung untuk menjadi Monarch bersama mereka. Tapi berhubung Sirka tidak terlalu memahami yang Arsha maksud, dan menurutnya ketiga orang ini bukanlah orang dewasa yang baik seperti Hoho. Akhirnya Sirka pun lebih memilih pergi meninggalkan mereka, hingga keputusannya tersebut justru membuat Arsha terpaksa menggunakan kekerasan. Di sini terlihat Arsha yang langsung memanggil seekor kelabang hitam dari dalam tanah untuk melilit tubuh Sirka, membuat tubuh mungil itu tidak mampu bergerak sedikit pun. Lalu sembari Arsha dan kedua rekannya berjalan mendekati Sirka, si Tante Bohai itu kemudian berkata padanya dengan nada lembut namun penuh ancaman,
mengingat questnya adalah membuat pewaris Frost Monarch menjadi rekan. Kurasa kita tidak perlu meyakinkannya dengan kata-kata. Kita lakukan saja dengan cara yang agak kasar tapi pasti. Jadilah anak baik dan bergabunglah dengan kami. Sementara itu di tempat berbeda di sisi Hunter Korea yang telah berkumpul kembali, di sini terlihat Choi Jong-in yang tengah memimpin mereka untuk menghadapi sejumlah monster golem salju. Dengan shadow item milik Choi Jong-in yang sudah mencapai level 16, kini kekuatan sihirnya telah meningkat drastis dan perapalan seluruh sihir apinya juga jadi lebih cepat. Hingga begitu Choi Jong-in melancarkan serangan panah api yang tak terhitung jumlahnya. Seketika tubuh para golem itu langsung meleleh karena panas api tersebut. Ma Dong-wook yang melihatnya sungguh kagum pada kekuatan Choi Jong-in. Bahkan dirinya dan Park Jong-soo nyaris tidak perlu turun tangan. Namun tepat ketika Ma Dong-wook baru saja mengatakannya, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan kemunculan satu golem yang masih bertahan hidup dan bersiap menyerangnya. Tetapi Ma Dong-wook hanya menyeringai, karena golem selevel itu masih bukan apa-apa di hadapan kekuatan shadow item perisai miliknya yang kini telah mencapai level 12. Kemudian sebelum golem yang ia pukul mundur sempat menstabilkan posisinya kembali, dari sisi atas di belakang monster itu, terlihat Park Jong-soo yang juga sudah bersiap untuk melancarkan serangan susulan menggunakan tinjunya. Hingga dalam sekejap, tubuh golem itu seketika hancur lebur setelah terkena pukulan Park Jong-soo. Park Jong-soo yang melihat hasil serangannya sendiri, ia tak menyangka kalau dirinya sekarang bisa memberikan kontribusi sebesar ini di Dungeon S-Rank. Lalu tidak berselang lama ketika Ma Dong-wook menanggapi bahwa semua ini berkat hasil latihan spesial dengan senjata khusus yang Suho berikan. Dari kejauhan terlihat Baek Kyun-ho yang datang bersama Baek Mi-ho dan Son Ki-hun untuk bergabung kembali dengan kelompok Choi Jong-in. Namun berbeda dengan Baek Kyun-ho yang telah meningkatkan shadow itemnya ke level 20, sementara shadow item Baek Mi-ho baru meningkat ke level 10. Son Ki-hun hanya bisa tersenyum pahit melihat perkembangan rekan-rekannya, sebab ia belum sempat mendapatkan shadow item dari Suho dikarenakan keterbatasan waktu. Saat mendengar Baek Kyun-ho yang melaporkan bahwa Guild Scavenger sudah pergi lebih jauh ke dalam dungeon, Choi Jong-in langsung memerintahkan mereka untuk segera bergerak menyusul tim Scavenger. Lalu begitu Baek Kyun-ho kembali mengatakan, meskipun mereka bisa cepat berkumpul lagi berkat arahan Choi Jong-in, tapi bagaimana dengan sisa 4 hunter lain yang belum berkumpul? Menurut Choi Jong-in, mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Karena ia yakin Hunter Sung Suho pasti sudah menyadari pergerakan Scavenger dan lebih memilih beraksi sendiri. Begitu juga dengan Guild Reaper yang memang lebih suka bertindak mandiri, kemungkinan mereka juga sudah bergerak secara terpisah. Namun itu tidak jadi masalah, mengingat pada akhirnya tujuan mereka semua adalah ruangan bos, jadi cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu lagi di sana. Sementara ketika Choi Jong-in kembali mengingatkan, berhubung lawan mereka adalah Guild Scavenger yang dipimpin oleh Hunter level nasional Thomas Andre. Karena itu mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk melampaui guild terkuat dari Amerika tersebut. Di tempat berbeda, terlihat Thomas Andre yang terus bergerak maju memimpin pasukannya. Namun tanpa mereka sadari, tidak jauh dari tempat mereka melintas ternyata ada Dojin dan Leun Sok yang sedang mengintai Thomas Andre. Di dalam benaknya Dojin bergumam, jika dirinya bisa mendapatkan kekuatan Hunter level nasional Thomas Andre dan menggunakannya untuk mengamankan Hunter S-Rank lain, maka ia bisa memulai perang dengan semua kartu yang sudah ia miliki, atau justru mengorbankan kartu-kartu itu untuk menciptakan keajaiban. Tanpa membuang-buang waktu, Dojin kemudian mulai mengeluarkan Star Fragment miliknya dan langsung mengalirkan energi kuning keemasan untuk membentuk sebuah anak panah. Namun tepat ketika Dojin baru saja akan membidik Thomas dari titik butanya, tiba-tiba terdengar langkah kaki seseorang yang berjalan mendekati Dojin sembari berkata, "Sepanas apapun kompetisi ini, lebih baik kita tidak menyerang guild lain." Mendengar suara itu, Park Dojin buru-buru menyembunyikan energinya, lalu ia langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata, di belakangnya sudah berdiri Lim Tae-ju yang bersiap menarik busur panahnya untuk menghentikan Dojin sembari berkata, "Sebagai Guildmaster, aku tidak bisa mengabaikan tindakan seperti itu. Sejak awal kau bahkan tidak berusaha berkumpul dengan tim, sebenarnya apa yang kau lakukan di sini?" Namun meski Dojin menjawab bahwa ia hanya kebetulan melihat Guild Scavenger di dekat titik pendaratan, jadi ia memutuskan untuk membuntuti mereka dan berencana untuk merebut hadiahnya jika memungkinkan. Nyatanya Lim Tae-ju langsung bisa menyadari bahwa Dojin sedang berbohong. Karena selama ia terus mengamati pergerakan Dojin sejak mendarat, ia tahu kalau Dojin tidak pernah mendarat di dekat Scavenger. Selain itu karena ia cukup yakin, ledakan pesawat yang terjadi sebelumnya juga disebabkan oleh kemampuan Leun Sok. Kini Lim Tae-ju mulai curiga, sebenarnya apa yang sedang mereka berdua rencanakan? Dojin yang mendengarnya sontak ia langsung menatap tajam ke arah Lim Tae-ju sembari mengatakan, "Tak kusangka kau akan menyadarinya. Ternyata insting seorang ranger memang berbeda. Kau sama saja dengan Lee Min-sung. Dia bisa saja tidak mati jika tidak berulah." Saat mendengar Dojin mengungkit soal Lee Min-sung, Lim Tae-ju langsung menarik busur panahnya sambil menanyakan apa maksud ucapan Dojin. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Dojin justru memerintahkan Leun Sok untuk melepaskan energi petirnya. Lalu ia mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti Lim Tae-ju.
Meskipun kau bukan hunter level nasional, tapi kau tetaplah seorang S-rank yang cukup berguna. Dan begitu melihat Dojin yang memegang Star Fragment di tangannya, tanpa pikir panjang Lim Taeju sudah bersiap melepaskan anak panahnya untuk menuntut jawaban dari Dojin. Tapi naas, tiba-tiba Leun Sok sudah melesat ke belakang Lim Taeju dan bersiap untuk menyerangnya lebih dulu. Sementara itu di saat yang sama di tengah hutan beku, di sini terlihat Arsha yang juga sudah mengeluarkan Star Fragment miliknya dengan jenis yang berbeda. Ia berencana menanamkan Star Fragment itu ke tubuh Sirka untuk merekrut Sirka menjadi rekan secara paksa. Namun begitu Arsha memberikan Star Fragment itu kepada salah satu kelabangnya, sementara di sisi Sirka yang diliputi kepanikan, ia hanya bisa bergumam memohon pertolongan dari Caca ataupun mendiang kakeknya agar ia bisa selamat dari situasi mencekam ini. Pada saat itulah muncul sesosok prajurit bayangan dari tubuh Sirka, dan tangan besar prajurit bayangan itu langsung mencengkram kelabang Arsha dengan brutal. Kemudian ketika Arsha dan Pia dibuat sangat terkejut melihat kejadian tak terduga di hadapan mereka, prajurit bayangan itu juga mencengkram kelabang lain yang melilit tubuh Sirka. Hingga membuat Sirka yang melihat keberadaannya langsung berseru, bukankah itu adalah makhluk summon milik Ho-Ho? Arsha yang menyadari bahwa Sirka pasti sudah bertemu dengan pewaris Shadow Monarch lebih dulu. Sontak ia mulai diliputi kepanikan, karena Suho pasti akan segera datang ke tempat ini. Namun berhubung Arsha tidak memiliki Star Fragment cadangan, dan ia juga tidak ingin melanggar perjanjiannya dengan utusan Itarim hanya untuk bertarung melawan pewaris Shadow Monarch. Akhirnya Arsha pun mengambil keputusan harus segera membawa Sirka pergi sekarang juga, lalu ia langsung memerintahkan Granga untuk mengambil alih pertarungannya melawan prajurit bayangan itu. Sementara di sisi Sirka yang menyadari bahwa dirinya tidak boleh lengah lagi seperti sebelumnya. Lantas Sirka pun mulai memberanikan diri untuk melawan, dan langsung melesat maju untuk menyerang musuh di hadapannya. Namun sebelum sempat mendekat, Granga tiba-tiba muncul seperti tembok besar yang menghalangi jalan Sirka. Lalu senjata kapak milik Granga langsung menghantam perut Sirka dengan keras, membuat tubuh mungil itu terkulai lemas di ujung kapak Granga. Bahkan ketika prajurit bayangan yang berada di sampingnya mencoba menyerang untuk menyelamatkan Sirka, dengan mudah Granga juga langsung membelah tubuh raksasa prajurit bayangan itu. Kemudian ia segera mencengkram rambut Sirka untuk diserahkan kepada Arsha. Namun tepat ketika Arsha baru saja menyuruh Sirka berhenti menangis dan jangan terus membuat masalah jika dia tidak ingin berakhir terluka. Pada saat itulah sosok yang mereka khawatirkan akhirnya muncul di medan pertempuran, hingga perhatian semuanya langsung tertuju pada sosok tersebut dengan posisi siap bertarung. Jauh di atas bukit tempat mereka berdiri, terlihat Suho yang menatap mereka dengan wajah kesal saat ia bertanya, "Siapa kalian? Dan kemana kalian akan membawa anak itu?" Tapi tanpa perlu menunggu jawaban mereka, Suho langsung saja mendaratkan pukulan kuatnya kepada Granga, yang saat itu juga segera menangkisnya dengan kapak. Benturan serangan mereka berdua telah menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat, membuat tanah dan salju di sekitarnya berterbangan ke segala arah. Sementara ketika Granga mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Suho. Di lain sisi terlihat Arsha dan Pia yang memanfaatkan momen itu untuk menculik Sirka dan membawanya pergi dari sana. Namun tidak berselang lama setelah Arsha menyuruh Pia segera mempersiapkan gate untuk jalur pelarian mereka, selagi Suho masih sibuk bertarung melawan Granga. Tiba-tiba Arsha merasakan tekanan energi gelap yang begitu kuat di belakangnya, di mana itu adalah energi yang Suho pancarkan setelah ia berhasil mengalahkan Granga lebih cepat dari yang Arsha duga. Lalu ketika Suho melihat Sirka yang terus menangis mengharapkan pertolongan darinya, di sini Suho pun mulai menggunakan otoritas kegelapan untuk mengintimidasi musuhnya sembari berkata, "Kembalikan anak itu sekarang juga." Pia yang mendengarnya sontak jadi panik dan sulit mempercayai kalau Granga telah dikalahkan dengan mudah. Namun Arsha masih terlihat tenang meskipun ia sendiri tidak menyangka kalau Suho sudah berkembang sejauh ini. Sementara ketika Sirka masih terus meronta dan berteriak memanggil Ho-Ho sang penyelamatnya, Arsha yang geram, sontak ia langsung mengeluarkan seekor serangga dari lengan bajunya untuk menyengat leher Sirka, hingga tubuh Ice Elf itu jadi lemas terkulai tanpa mampu bersuara lagi. Kemudian saat Suho mengkhawatirkan kondisi Sirka, tapi Arsha segera menjelaskan bahwa ia hanya membuat pewaris Frost Monarch ini pingsan untuk sementara. Mendengar ucapan Arsha tersebut, mata Suho langsung membelalak tak percaya. Apakah benar Sirka adalah pewaris Frost Monarch? Dan jika Arsha mengetahui soal pewaris Monarch, mungkinkah Arsha adalah salah satu penyintas yang selamat dari perang para Monarch? Lalu tidak berselang lama setelah Arsha menjawab, "Lebih tepatnya kami bertiga terlahir karena perang para Monarch, dan kami juga merupakan pewaris Monarch." Saat itu Suho benar-benar terkejut mendengar fakta tersebut, membuatnya tidak menyadari kebangkitan Granga di belakangnya. Bahkan meski Suho masih sempat menangkis serangan kejutan dari Granga dengan menyilangkan tangannya yang dilapisi Gauntlet Grid. Sialnya Arsha pun juga sudah mempersiapkan seekor serangga berkekuatan seperti meriam hidup untuk menyerang Suho dengan ledakan energi yang begitu dahsyat.
Sementara tepat ketika Arsha mengatakan kepada Granga bahwa dirinya akan ikut bertarung melawan Suho sampai Pia berhasil membuka gate untuk pelarian mereka. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem quest milik Suho yang telah diperbarui, yaitu temukan para pewaris monark lain dan rekrut mereka sebagai rekan. Suho yang melihat quest itu benar-benar tak menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan pewaris monark lain di tempat ini. Tapi menurut Beru situasi ini justru sangat menguntungkan karena mereka bisa langsung menemukan 3 pewaris monark sekaligus tanpa perlu repot-repot mencarinya. Bahkan meskipun ketiga pewaris itu terlihat tidak akan menjadi rekan dengan mudah, maka Suho hanya perlu menghajar mereka semua sampai mau bekerja sama. Di sini terlihat Granga yang kembali melesat untuk menyerang Suho dengan kapak raksasanya. Namun dalam sekejap, justru tubuh Granga lah yang tercabik-cabik oleh serangan tak kasat mata yang dilancarkan oleh Suho. Sementara ketika Arsha juga mulai mengeluarkan sejumlah serangga dari punggungnya, lalu ia langsung mengendalikan serangga-serangga itu untuk melancarkan serangan beruntun kepada Suho. Dengan mudah Suho masih bisa menghindarinya sembari berkata, "Kau yang menggunakan serangga adalah petarung jarak jauh kan?" Tapi tanpa ingin menjawabnya, Arsha hanya menyeringai sambil mengirim para serangganya menembus gate yang terbuka di belakang Suho. Lalu tiba-tiba, serangga itu kembali muncul melalui gate lain yang terbuka di sampingnya, membuat Suho nyaris saja terkena gigitannya karena ia tidak menduga kalau Arsha memiliki pola serangan seperti ini. Hingga sampailah ketika Arsha melirik ke arah Pia dan memberi pujian singkat padanya. Saat itulah Suho menyadari ternyata gate tadi adalah kemampuan milik Pia, membuat situasinya jadi semakin merepotkan karena Suho juga harus menghadapi mereka berdua sekaligus dengan Granga, yang kini telah bangkit kembali tidak peduli berapa kali pun Suho berhasil menumbangkannya. Namun tepat ketika tekanan pertempuran semakin meningkat, di mana serangan demi serangan terus dilayangkan pada Suho dari segala arah, tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat familiar dari dalam bayangannya. Itu adalah suara Esil yang meminta agar dirinya dan Grey dipanggil keluar karena mereka ingin membantu Suho. Bahkan meski Suho sempat ragu, mengingat level Esil dan Grey masih belum cukup kuat untuk menghadapi lawannya kali ini. Esil tetap bersikeras meminta Suho mempercayai mereka berdua, karena mereka juga ingin bertarung di sisi Suho sebagai rekan yang sesungguhnya. Hingga setelah Suho mendengar tekad mereka yang sudah bulat, akhirnya Suho pun mengeluarkan sebuah kunci untuk membuka gerbang Shadow Dungeon, sembari mengingatkan Esil dan Grey agar tidak memaksakan diri. Lalu pada saat itu juga, keduanya langsung menerjang ke arah Arsha tanpa sedikit pun keraguan. Namun sebelum mereka sempat melancarkan serangan, sialnya Arsha sudah lebih dulu mengeluarkan kelabangnya dari dalam tanah untuk menyerang Grey dan Esil. Kemudian Arsha pun berkata, "Jadi mereka adalah para pewaris monark yang bersekutu dengan penerus Monarch of Shadow. Haruskah aku membawa mereka juga?" Suho yang mengkhawatirkan kondisi kedua rekannya, sontak ia langsung meneriaki nama Grey dan Esil di tengah pertempuran. Tapi Esil segera menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Lalu di dalam benaknya Esil pun bergumam, "Jadi ini level musuh yang monark muda hadapi. Kuakui mereka memang kuat. Sekarang aku tahu alasan monark muda tidak mau melibatkan kami. Ternyata dia hanya ingin melindungi kami dari bahaya karena jarak kekuatannya sudah terlalu jauh. Tapi justru itulah yang membuatku semakin kesal." Lalu pada detik berikutnya, semua kelabang yang mereka hadapi tiba-tiba sudah terpotong jadi beberapa bagian. Dan tanpa terduga, ternyata serangan kejutan itu berasal dari Esil dan Grey yang kini telah bersatu menggunakan Bone Skill Beast Possession yang baru mereka kuasai. Melihat perubahan itu, Suho benar-benar terkejut dan tidak menyangka kalau kedua rekannya bisa mengaktifkan skill tersebut. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata bukan cuma itu saja kemampuan yang mereka miliki. Lalu mereka langsung menunjukkannya kepada Suho sebuah Bone Skill Devil Strike yang membuat mereka mampu melancarkan rentetan tusukan tombak hingga menghancurkan para kelabang itu sekaligus. Sementara ketika Arsha masih sulit mempercayai apa yang baru saja ia lihat, tiba-tiba Esil sudah melesat menghantamkan tombaknya kepada Arsha. Tapi meski Arsha masih bisa menahan serangan itu dengan satu tangannya, sayangnya Arsha tidak menyadari ternyata serangan tersebut hanyalah pengalihan untuk membuat dirinya lengah. Kemudian Grey langsung saja memisahkan diri dengan Esil dan segera berlari ke arah Pia. Namun begitu Pia panik melihat Grey mendekat karena ia bukan tipe petarung. Ternyata Grey sama sekali tidak tertarik untuk menyerangnya, sebab ia hanya ingin mengambil tubuh Sirka dan segera membawanya kabur dari sana. Esil yang melihatnya langsung memuji keberhasilan Grey, sekaligus memberitahu kepada Suho bahwa mereka berhasil mengamankan Sirka. Lalu begitu Suho juga memuji Grey dan Esil yang mampu mengendalikan Bone Skill sehebat ini, bagi Arsha hal itu justru terdengar menyebalkan, karena di sistem miliknya tidak ada keuntungan Bone Skill seperti ini. Dan tanpa peringatan, Arsha langsung saja menusuk tubuh Esil dengan ekor serangganya yang menyerupai tombak runcing, membuat Suho yang melihatnya langsung tersentak dan diliputi amarah yang begitu besar. Hingga tepat ketika Arsha baru saja mengatakan, "Melihat tidak ada quest yang memintaku untuk merekrutmu sebagai rekan, maka lebih baik kau mati saja." Sontak Arsha malah dikejutkan dengan tubuh Granga yang tiba-tiba terlempar di atasnya. Bahkan sebelum Arsha sempat merespon serangan itu,
Lagi-lagi ia kembali dikejutkan dengan sebuah tebasan yang memotong ekornya begitu saja. Hingga Suho pun berhasil merebut tubuh Esil kembali ke pangkuannya. Lalu setelah Suho membuka item window dan segera menuangkan potion darah ke bagian tubuh Esil yang terluka. Saat itu Suho juga langsung memerintahkan Gray untuk segera membawa Esil dan Sirka ke Shadow Dungeon. Namun tanpa disadari oleh Suho, gerbang yang Suho buka justru memberi Pia kesempatan untuk menemukan lokasi Shadow Dungeon. Dan dengan kemampuan yang Pia miliki, kini ia jadi bisa membuka gate menuju ke Shadow Dungeon, tidak peduli meskipun tubuhnya akan sangat tersiksa saat melakukannya. Mengetahui hal itu, Arsha kemudian langsung memerintahkan Pia dan Granga untuk merebut kembali pewaris Frost Monarch. Tapi alih-alih menghentikan mereka, Suho justru tetap berdiri dengan tenang dan berkata kepada Arsha, "Hei kau serangga, dari yang kudengar, sepertinya kau juga bisa melihat sistem. Apa kau juga menggunakan sistem yang diciptakan ayahku sang Shadow Monarch?" Lalu setelah Arsha menjawab, "Jangan konyol. Sudah jelas sistemku jauh lebih maju dari sistem milikmu. Buktinya sistemku dapat memberitahukan di mana keberadaan pewaris Frost Monarch." Mendengar jawaban itu justru membuat Suho merasa lega, karena setidaknya kini ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah memberikan sistem kepada orang seperti Arsha. Bahkan ketika Arsha balik menanyakan apakah Suho sungguh punya waktu untuk bicara santai seperti ini, padahal kedua rekannya sedang mengejar Sirka dan sudah masuk ke dalam domain unik milik Suho. Anehnya Suho masih saja bersikap tenang saat ia menjawab, itu bukan masalah baginya. Namun tidak seperti yang Arsha pikirkan, di mana ia menganggap Suho sama saja seperti Shadow Monarch yang membuang rekannya dan memilih melakukan semuanya sendirian. Nyatanya Suho sama sekali tidak berniat membuang rekannya, hanya saja ia merasa tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Sementara ketika Suho tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri dan langsung menyerang Arsha sembari berkata, "Kenapa kau tidak mengkhawatirkan dirimu saja saat ini?" Di saat yang sama di dalam Shadow Dungeon, terlihat Sirka yang perlahan mulai sadar dari pingsannya. Lalu begitu ia membuka mata dan menyadari bahwa dirinya sudah berada di tempat asing. Esil yang berada di dekatnya masih tidak sadarkan diri, sementara Gray terus menjaga mereka berdua dengan penuh kewaspadaan dari ancaman dua orang penyusup yang berhasil mengejar mereka ke tempat ini. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, tiba-tiba atmosfer di seluruh Shadow Dungeon langsung berubah jadi sangat mencekam, karena seorang penghuni tempat ini telah melepaskan tekanan energi yang terlalu mengerikan saat ia berkata, "Aku akan bertanya satu hal pada kalian. Dan bergantung pada apa yang akan kau jawab, kau bisa saja mati di sini. Sekarang jawab pertanyaanku, apakah kalian yang melukai wanita demon itu?" Dengan kemunculan Amut yang telah membangkitkan teror di Shadow Dungeon, babak baru yang jauh lebih berbahaya akhirnya dimulai. Namun tepat di momen yang paling menegangkan ini, sayangnya kisah solo leveling Ragnarok harus memasuki masa hiatus sementara. Karena Jin selaku artis manhwa ini telah pergi menjalani wajib militer.